Aku masih lebih suka kepala botakmu. Petik 2, Kenapa kamu tidak mencukurnya? Petik 2, Sebenarnya, kamu juga tidak buruk dengan rambut. Aku sangat menyukainya. Petik 2, Jun Changqiao berada di ambang gangguan mental. Sejak dia bertemu Rose Queen, dia telah memikirkan rambutnya. Kakak perempuan, pergi ke dokter jika Anda sakit. Ratu Mawar tersenyum. Aku percaya bahwa kamu akan datang mengunjungiku di medan perang, jadi aku menunggu di markasmu setiap hari. Seperti yang diharapkan, tebakanku benar. Ada sedikit kebanggaan dalam kata-katanya, seolah-olah dia bertindak genit di depan suaminya. Dia benar-benar berbeda dari wanita bangsawan dan tegas seperti biasanya. Namun, tebakannya benar tentang datang ke medan perang interdimensional, tetapi alasannya salah. Jun Changqiao tidak mengunjungi istrinya atas nama, tetapi menggunakan platform medan perang untuk menyebarkan Eternal Punishment Order. Benar, dia mengingat sesuatu yang sangat penting, jadi dia berkata dengan serius, saya menghancurkan benteng antar bintang dan menggantinya. Mulai hari ini dan seterusnya, benua spiritas Anda tidak akan menyerang pesawat lain. Ratu Mawar tercengang, kamu menghancurkan benteng antar bintang. Dia, yang telah bertempur di luar selama bertahun-tahun, secara alami telah mendengar tentang organisasi yang bahkan ditakuti oleh pesawat Fana. Dia mendengar bahwa itu bahkan terkait dengan alam yang lebih tinggi. Jun Changqiao mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, menghancurkan benteng antar bintang semudah membalikkan tanganku. Tolong jangan kaget. Sistem berkata, mengapa dia begitu pandai berpura-pura? Saya tidak terkejut. Rose Queen berkata dengan serius, aku hanya sedikit terkejut bahwa suamiku akan mengambil waktu yang berharga untuk menghancurkan benteng antar bintang yang tidak penting. Sistem berkata, tuan rumah berpura-pura, dan istri berpura-pura. Ini pasangan yang sempurna. Jun Changqiao berkata, saya telah membuat perintah hukuman abadi. Siapapun yang melanggarnya akan dihukum oleh sekte sepanjang masa, jadi saya harap Anda akan menjaga diri sendiri dan tidak menyerang pesawat lain. Karena terjeras mereka, benua spiritas senang menyelinap ke pesawat lain dan mengambil kesempatan untuk menjarah sumber daya seni bela diri. Karena Jun Changqiao ingin mengendalikan alam semesta fana, dia pasti tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi lagi. Apalagi, bahkan jika dia tidak mau mengakuinya, dunia luar tahu bahwa wanita itu adalah istrinya. Jika dia tidak membatasinya, dia pasti akan ditanyai. Oke, Ratu Mawar tersenyum dan berkata, aku akan mendengarkan suamiku. Aku serius di sini, aku juga sangat serius. Petik 2, Jun Changqiao meraung, kalau begitu bisakah kamu mengalihkan pandanganmu dari rambutku ketika kamu berbicara? Tidak bisakah kamu selalu mengangkat tangan untuk meraihnya? Baik, Ratu Rose memandangnya dan berkata, lingkungan benua kita sangat buruk, dan sumber daya kita terbatas. Jika kita tidak pergi ke pesawat lain untuk mencari, kita pada akhirnya akan menjadi debu dalam catatan sejarah. Ini bukan alasan bagimu untuk menjarah dengan tidak bermoral. Jun Changqiao berkata, jika lingkungannya tidak baik, itu bisa diubah. Jika tidak ada sumber daya yang cukup, itu bisa dibudidayakan. Bagaimana cara berubah? Bagaimana cara berkultivasi? Ketika sampai pada masalah serius, Ratu Mawar menjadi serius, dan senyum pahit muncul di sudut mulutnya. Jika dia punya pilihan, siapa yang ingin melakukan ekspedisi kemana-mana? Namun, dia harus menanggung nasib seluruh ras di pundaknya, jadi dia tidak punya pilihan selain bekerja keras setelah mewarisi tahta. Jun Changqiao berkata, solusinya harus dipikirkan, bukan ditanyakan. Suamiku, bantu aku memikirkan solusi. Ratu Mawar benar-benar tidak bisa memikirkan solusi, tetapi dia sangat yakin bahwa Jun Changqiao akan dapat membantunya. Bagaimanapun, dia mengandalkan peralatan dewa untuk menghubungkan benua jiwa yang runtuh bersama-sama. Kita akan membicarakannya di masa depan. Jun Changqiao berkata, saya masih memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan. Mengubah lingkungan dan mengolah sumber daya hanyalah sesuatu yang dia katakan dengan santai. Dia pasti tidak punya ide bagus. Ya, sistem berkata, di toko sistem. Enyahlah. Jun Changqiao perlu menyebarkan berita tentang perintah hukuman abadi, jadi dia pergi ke benua Ling Yuan untuk mencari kejinan. Setelah beberapa diskusi, mereka memutuskan untuk mengirim undangan ke semua pemimpin benteng di medan perang. Kenapa pria itu ada di sini lagi? Dia tidak mengirim undangan untuk memeras uang, kan? Ayo pergi, ayo cepat. Aku khawatir dia akan membuat masalah lagi jika kita terlambat. Setelah menerima undangan panas, semua bos benteng buru-buru mengambil tindakan. Beberapa dari mereka sudah menyiapkan sumber daya seni bela diri sebelumnya. Jika pihak lain benar-benar ingin memeras uang,
mereka hanya bisa memberikannya kepadanya. Kalau tidak, mengapa mereka melawannya secara langsung? Masih belum pasti apakah Jun Changqiao bisa mendominasi seluruh alam semesta fana, tetapi tidak ada keraguan bahwa dia bisa mendominasi seluruh medan perang. Lagi pula, beberapa kali dia menyebabkan masalah di sini semuanya mengguncang dunia. Hari berikutnya, di luar benteng di benua Starfall, di arena yang sebelumnya digunakan untuk tantangan, Jun Changqiao berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Ada senyum lembut di wajahnya. Cross Queen di sebelahnya juga berpakaian sangat formal. Meskipun auranya sangat kuat, dia masih dengan sengaja menahan diri dan tidak menyatakan perang. Jun Changqiao berada di ambang kehancuran. Dia mengirim transmisi suara. Bisakah kamu turun? Aku istrimu. Bukankah seharusnya aku berdiri di sampingmu? Ratu Mawar berkata. Petik 2, Jun Changqiao baru saja akan berbicara ketika seorang bos kerajaan menangkupkan tangannya dan berkata, Jun Patriark, mengapa kamu memanggil kami ke sini? Semua bos benteng di bawah arena mengangkat telinga mereka. Batuk. Jun Changqiao membasahi tenggorokannya dengan senyuman. Kemudian, dia berkata dengan suara yang jelas, Raja ini telah mengundang kalian semua ke sini untuk satu hal. Dan itu adalah, dia melambaikan tangannya dan meletakkan 12 Eternal Punishment Token di atas meja. Kemudian, dia berkata, saya ingin Anda mengingat hal-hal ini. Apa ini? Semua orang melihat ke atas dan bergumam dalam hati mereka. Mungkinkah itu semacam harta karun? Ini adalah perintah hukuman abadi, kata Jun Chang sambil tersenyum. Itu diciptakan oleh Sekte Abadi. Fungsinya adalah untuk menghukum siapapun yang telah melakukan kejahatan yang tak termaafkan di alam semesta fana di pesawat manapun. Selama mereka menerima perintah ini, mereka akan dihukum berat. Semua bos kubu sedikit tercengang. Mungkinkah dia ingin menggunakan token ini untuk mengendalikan seluruh alam semesta fana? Akankah benteng Starfall setuju? Semua bos benteng yang hadir telah mendengar tentang organisasi yang kuat ini di wilayah mereka sendiri. Karena itu, ketika Jun Changqiao ingin mengendalikan seluruh alam semesta fana, hal pertama yang dia pikirkan adalah organisasi ini. Jun Patriark, kata Kejinan. Sejauh yang saya tahu, ada benteng Starfall yang menciptakan banyak hukum. Mereka yang melanggarnya akan dikurung di 9 tingkat neraka. Apakah mereka mengizinkan Anda melakukan ini? Tidak ada lagi benteng Starfall di alam semesta fana karena aku sudah menghancurkannya, kata Jun Changqiao dengan tenang. Apa? Kejinan berkata, benteng Starfall dihancurkan oleh Jun Patriark. Dari rasa khawatir yang muncul saat mengajukan pertanyaan hingga keterkejutan yang muncul saat mengetahui kebenarannya, penampilannya sempurna. Dia memang mitra tua emas Gou Sheng di medan perang planar. Semua bos benteng tercengang pada saat ini. Selain Tuan Kota Mo, mereka telah berada di medan perang selama ini dan belum menerima berita tentang kehancuran benteng. Karena itu, ketika mereka tiba-tiba mendengar Jun Changqiao mengatakan ini, hati mereka benar-benar kacau. Benteng Starfall memiliki status tertinggi di alam semesta fana. Sekarang setelah dihancurkan oleh Patriark Sekte sepanjang masa, maka dia benar-benar berhak untuk menggantinya. Setiap orang, Jun Changqiao berkata, tolong sebarkan berita ini ke wilayahmu sendiri dan sebarkan berita tentang perintah hukuman abadi. Ketika bos benteng mendengar ini, mereka langsung mengerti bahwa pihak lain tidak mengumpulkan mereka untuk memikirkan cara memeras uang. Sebaliknya, dia ingin mereka menyebarkan berita. Itu bagus, itu bagus. Batu yang membebani hati mereka akhirnya terangkat. Oleh karena itu, mereka semua menyatakan kesediaan mereka untuk menyebarkan berita tentang perintah hukuman abadi. Karena itu masalahnya, kalian semua boleh bubar. Selamat tinggal. Ketika pembangkit tenaga listrik dari berbagai alam pergi, mereka semua menghela nafas dalam hati mereka. Jarang bisa kembali dengan selamat dari benua Starfall tanpa kehilangan uang. Gunung terapung, di bawah pohon persik yang sama. Cross Queen melihat sosok yang berjalan menuju pusaran air dan mengeluh, apakah kamu tidak akan tinggal selama beberapa hari lagi? Kebahagiaan selalu berumur pendek, karena Jun Changqiao harus pergi setelah menyelesaikan bisnisnya. Aku masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan. Hal apa? Mempelajari arai besar surga dan bumi. Oh, Ratu Mawar tersenyum dan berkata, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Dia tampaknya sedikit melekat pada Jun Changqiao, tetapi pada kenyataannya, dia tahu bahwa dia harus memiliki banyak hal untuk ditangani ketika mengelola sebuah sekte. Apalagi, dia juga harus memimpin klannya di medan perang. Cinta hanyalah sebagian kecil dari kehidupan. Sebagian besar waktu, dia harus fokus pada karirnya. Jun Changqiao bangkit dan berjalan menuju pusaran air. Namun, tepat ketika dia akan masuk,
dia berhenti dengan punggung menghadap ke arahnya dan berkata, setelah pergi kali ini, saya mungkin tidak akan masuk lagi, jadi, Anda tidak harus datang ke benteng setiap hari untuk menunggu. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia terus berjalan sampai seluruh sosoknya menghilang ke dalam pusaran air. Ratu Mawar berkata dengan getir pada dirinya sendiri, apakah aku harus menghilangkan sedikit pun hakku untuk memikirkanmu? Suara mendesing, angin bertiup, dan bunga persik terbang kemana-mana. Wanita yang tampaknya lembut itu berangsur-angsur menjadi mulia, dan matanya mendapatkan kembali ketegasan dan ketajaman sebelumnya. Ketika Jun Changqiao ada, dia memberi orang perasaan seorang wanita kecil. Ketika Jun Changqiao tidak ada, dia adalah ratu yang memerintah pesawat dan memimpin klan ke depan. Benua bintang jatuh, sekte sepanjang masa. Jun Changqiao sudah berjalan keluar dari pusaran air, tetapi dia berdiri di sana dengan linglung untuk beberapa saat sebelum berkata dalam hatinya, maaf. Yo, sistemnya agak terkejut, kepribadian tuan rumah telah sangat berubah, hingga benar-benar merasa bersalah terhadap istrinya. Aku sudah bisa menentukan apakah Rose Queen adalah tanda seru atau tanda titik di hati tuan rumah. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao tidak bisa diganggu dengannya. Dia kembali ke ruang belajar dan mulai memahami arai besar langit dan bumi. Banyak hal yang telah ditangani. Selanjutnya, sudah waktunya untuk memfokuskan semua energinya pada kenaikan sekte. Sejumlah besar sumber daya seni bela diri yang telah diperas dari berbagai bidang material telah diinvestasikan dalam pengoperasian sekte, dan kultivasi para murid telah meningkat sekali lagi. Namun, tidak ada banyak waktu tersisa untuk mereka, karena Jun Changqiao harus menyelesaikan misi dalam waktu 10 tahun. Pada saat itu, terlepas dari tingkat kultivasi mereka harus mengikutinya. Tidak mungkin bagi Jun Changqiao untuk merahasiakan masalah kenaikan sekte selamanya. Oleh karena itu, ia menemukan waktu untuk mengumpulkan eselon atas dan murid inti untuk pertemuan standar tertinggi. Apa? Ding Xinguang segera berdiri dari kursinya dan berkata dengan tidak percaya, ingin pergi ke alam yang lebih tinggi. Bahkan Tetua Wei, yang biasanya paling tenang, melebarkan matanya dan berkata, Patriark, apakah kamu bercanda? Tidak, Jun Changqiao mengaitkan jari-jarinya dan berkata dengan serius, aku sangat serius. Petik 2, petik 2. Jiang Ya, Saudara Ning, dan yang lainnya semua terdiam. Ekspresi Patriark memang sangat serius. Dengan kata lain, mereka benar-benar akan naik ke alam atas. Itu terlalu mengejutkan, biarkan aku tenang dulu. Kepala keluarga, Li Qingyang berkata, untuk naik ke alam atas, setidaknya seseorang harus menjadi kaisar bela diri. Tingkat kultivasi bukanlah masalah. Saya akan memikirkan cara. Jun Changqiao berkata, kamu hanya perlu mempersiapkan mental. Begitu kamu memasuki alam atas, kamu akan menghadapi ujian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2, petik 2. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya saling memandang, kejutan di hati mereka semakin kuat. Sejak mereka berhubungan dengan seni bela diri, tujuan mereka adalah menjadi kaisar bela diri. Sekarang, Patriark tiba-tiba ingin membawa mereka ke alam atas. Ini adalah sesuatu yang tidak berani mereka pikirkan sebelumnya. Jadi kita akhirnya akan naik. He Wudi relatif tenang. Menurutnya, sekte yang diciptakan oleh 7 sage mendalam seharusnya tidak ada di dunia fana. Itu hanya bisa bersinar di panggung yang lebih besar seperti alam atas. Raja Ungu tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, dia turun dari alam atas dan tidak asing dengan alam atas. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah jika Dragon Rache mengetahui hal ini, itu akan merepotkan. Kepala keluarga, dia berkata dengan suara rendah, tidak bisakah aku pergi? Eselon atas dan murid sekte harus pergi, kata Jun Changqiao. Apa artinya naik dengan seluruh sekte? Itu berarti membawa seluruh sekte ke alam atas, termasuk ayam, bebek, ikan, dan angsa yang dibesarkan oleh Liu Wanshi. Mendesah, Raja Ungu menghela nafas dan berkata, saya khawatir jika ras naga mengetahui hal ini, itu akan membawa bencana bagi sekte tersebut. Di masa lalu, dia selalu percaya bahwa dia tidak akan pernah menjadi budak untuk ras binatang dan berkompromi di sekte sepanjang masa. Sekarang, dia benar-benar menganggap sekte itu sebagai bagian dari dirinya. Pergi ke alam atas juga untuk keselamatan sekte, bukan untuk keselamatannya sendiri. Zi benar-benar berubah. Dia telah berubah bahkan lebih dari Ahniu. Kakak, tiba-tiba, suara kuku yang bergesekan di atas meja bisa terdengar, menyebabkan semua orang merinding. Mereka semua berbalik untuk melihat dan melihat Ye Xingchen, yang duduk dalam posisi yang tidak mencolok, menggambar tanda di atas meja dengan 10 jarinya.
Wajahnya garang, dan matanya galak. "Ah Niu," Jun Changqiao berkata, "apa yang terjadi padamu?" Kepala keluarga, Ye Xingchen mendongak dan berkata, "Kapan kita naik?" Dari nada suaranya, jelas bahwa dia tidak bisa menunggu dan sangat ingin naik ke alam atas. Itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, sejak kelahirannya kembali, kebencian Ah Niu terhadap permaisuri Ling Yao tidak pernah padam. Sebaliknya, itu membakar lebih ganas. "Paling lambat 10 tahun, kata Jun Changqiao. Astaga, Ye Xingchen berdiri dan berkata, "Aku akan pergi dan berkultivasi dulu." 10 tahun bukanlah waktu yang lama. Dia perlu meningkatkan kekuatannya lebih cepat dalam waktu terbatas ini. Tentu saja, Ah Niu secara alami tidak berpikir bahwa dia akan dapat membalas dendam pada permaisuri Ling Yao segera setelah naik ke alam atas. Dia bahkan tidak ragu bahwa dia akan ditampar sampai mati olehnya. Namun, alam yang lebih tinggi pasti akan memiliki lingkungan kultivasi yang lebih baik. Ini tidak diragukan lagi bermanfaat baginya. Wanita tercela, ketika kita berdua berada di lingkungan kultivasi yang sama, aku, Ye Xingchen, akan melampauimu suatu hari nanti. Ye Xingchen meraung di dalam hatinya. Melihat Ah Niu pergi, Jun Changqiao berpikir dengan rasa ingin tahu pada dirinya sendiri, siapa musuh orang ini di alam atas. Setelah insiden pertempuran naga dan harimau, Gou Sheng tahu sedikit tentang rahasia Ye Xingchen. Namun, dia tidak tahu bahwa dia adalah kaisar malam yang terlahir kembali, dan terlebih lagi dia tidak tahu bahwa musuhnya adalah Ling Yao, yang dipuji sebagai permaisuri pertama sepanjang masa. Karena aku akan pergi ke alam atas, aku harus bertanya. Pada prinsipnya, Jun Changqiao jarang bertanya tentang privasi murid-muridnya. Namun, karena musuh Ah Niu berada di alam atas, dia harus mencari tahu lebih banyak. Jika musuh Ah Niu mendengar berita itu dan mengejarnya, situasinya akan merepotkan. Tentu saja, Raja Ungu mencuri telur naga dan menyinggung klan naga. Sial, Jun Changqiao menggosok pelipisnya dan berkata dalam hatinya, musuh Ah Niu, musuh Si. Aku bahkan belum naik ke alam atas dan aku sudah memiliki 2 musuh di tempat terbuka. Meskipun musuh Ye Xingchen masih belum diketahui, itu pasti 1 orang. Raja Ungu telah menyinggung seluruh klan, terutama jika mereka tahu bahwa naga 5 cakar, yang mewakili kekuatan kekaisaran, telah menjadi makhluk seperti kadal di bawah inkubasi jenisnya, tidakkah mereka akan mengejarnya? Naik ke alam atas, Jun Changqiao memegangi kepalanya dan berkata, ini sangat berbahaya. Berbicara tentang konflik antara Raja Ungu dan ras naga, seseorang harus berbicara tentang naga kecil itu. Ketika Jun Changqiao berpikir tentang bagaimana menyelesaikan misi epik, ia tertidur lelap lagi dan tidak menunjukkan tanda-tanda bangun sampai sekarang. Jelas sekali, ini adalah tanda evolusi ketiga. Setelah pertemuan itu, Jun Changqiao kembali ke ruang kerja dan melihat naga kecil itu meringkuk di sarangnya yang kecil, mendengkur. Dia bergumam pada dirinya sendiri, si kecil, maukah kamu memberiku kejutan ketika kamu bangun lagi? Sebagai binatang kontrak pertama yang ditetaskan oleh inkubator, naga api telah mengalami total 2 evolusi, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Oleh karena itu, Gou Sheng menantikan evolusi ketiga dan bahkan lebih banyak pemurnian di masa depan. Setelah mengetahui bahwa Patriark akan membawanya ke alam atas, eselon atas sekte mulai secara aktif mempersiapkan kenaikan yang akan memakan waktu setidaknya 10 tahun. Murid inti juga menjadi lebih rajin dalam kultivasi mereka, berharap bahwa mereka tidak akan menjadi beban bagi Patriark. Namun, setiap kali dia berpikir untuk pergi ke alam atas, dia akan merasa tidak nyata. Jika orang luar tahu tentang ini, mereka pasti akan berpikir bahwa Jun Changqiao gila. Lagi pula, sangat sulit bagi satu orang untuk naik, jadi bagaimana dia bisa membawa begitu banyak orang bersamanya? Itu dilebih-lebihkan. Namun, kunci untuk naik dengan sekte tergantung pada arai perebutan keberuntungan. Tidak perlu menjelaskan pengertian dalam aspek ini. Singkatnya, keberhasilan atau kegagalan bergantung pada Merchant City. Beberapa bulan kemudian, benua bintang jatuh tiba-tiba menjadi hidup karena kapal perang ruang angkasa disetujui satu demi satu dan terbang seolah-olah merobek ruang angkasa, membawa kejutan bagi penduduk setempat lagi dan lagi. Dewa, ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang mirip dengan 9 kaisar bela diri agung. Apa yang sedang terjadi? Pada awalnya, para pembudidaya benua bintang jatuh berpikir bahwa ada musuh yang kuat menyerang, tetapi ketika mereka melihat mereka masuk dan perlahan-lahan bergerak ke arah Yangzhou di barat daya, mereka menyadari bahwa mereka terlalu banyak berpikir. Pernahkah kamu mendengar, para pembudidaya dari luar ini ingin melakukan bisnis di kota tulang besi di Kabupaten Qingyang, menjual banyak harta alam yang belum pernah dilihat sebelumnya? Tidak hanya saya pernah mendengarnya,
saya juga pernah ke sana. Penginapan-penginapan di kota semuanya adalah orang-orang besar. Bahkan orang-orang yang berjalan di jalanan memiliki kultivasi Wu Huang atau Wu Sheng. Karena semakin banyak ahli pesawat eksistensial asing memasuki benua bintang jatuh dan wilayah Azure Sun, kota tulang besi menjadi keberadaan yang paling mempesona. Pada awalnya, orang luar terpaksa datang ke sini untuk melakukan bisnis karena petunjuk gila Jun Changqiao. Tetapi ketika mereka melihat begitu banyak pembudidaya dari berbagai pesawat berkumpul di kota kecil ini, mereka langsung sangat gembira. Jangan meremehkan kekuatan Gou Sheng. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Iron Bonetown ditakdirkan untuk menjadi pasar perdagangan terbesar di alam semesta fana meskipun baru saja dimulai. Itu bahkan lebih besar dari pasar gelap bawah tanah di Benteng. Ada banyak orang, itu mudah untuk mengacaukan. Masalah ini tidak dapat dilihat di Iron Bonetown. Prajurit yang memasuki tempat ini semuanya berperilaku sangat baik. Mereka bahkan mengantri untuk membeli sarapan. Salah satu alasannya adalah sekte sepanjang masa yang dibangun oleh Jun Changqiao berada tepat di sebelahnya. Alasan lainnya adalah ada 12 sipir di Iron Bonetown, jadi mereka tidak akan berani bertindak sembarangan. Pendekatan Jun Changqiao terhadap apa yang disebut pasar perdagangan mirip dengan Starry Sky Stronghold. Setiap kios akan mengenakan biaya, tetapi harganya pasti akan lebih menguntungkan. Tentu saja, semua perdagangan di Iron Bonetown juga akan menaikkan harganya. Misalnya, Yunlei Indibi Wang memiliki kenaikan harga yang paling jelas. Di masa lalu, itu adalah uang tunai atau batu roh buatan. Sekarang, itu langsung diisi dengan batu roh kelas 9. Meski begitu, itu penuh setiap hari, jadi mereka harus terus berkembang. Para pembudidaya dari berbagai pesawat berdatangan. Akan ada orang yang membeli dan menjual setiap hari. Kota mulai terasa sesak. Jun Changqiao memerintahkan, King Yang, kembangkan sesuai dengan skala kota kekaisaran Sage Agung. Ya, Li Qingyang memimpin tim konstruksi untuk bekerja hari itu. Beberapa bulan kemudian, Iron Bonetown mencapai skala kota super besar. Pakar konstruksi Page memainkan peran penting dan dipuji secara publik oleh pemiliknya. Jun, Patriark, di Iron Bonepik, Kaisar Jiwa Du Yingxing melihat ke bawah ke kota megah di bawah. Melihat para pembudidaya yang kuat dari pesawat yang berbeda, dia berkata dengan tulus, benua bintang jatuh yang dulu tidak dikenal telah menjadi terkenal di alam fana di bawah kepemimpinan Anda. Ya, Kaisar Li berkata dengan penuh semangat, di mata orang lain, benua bintang jatuh kita tidak dinilai. Meskipun kita tidak cukup kuat sekarang, kita telah diakui oleh pesawat-pesawat teratas. 7 kaisar lainnya mengangguk. Sejumlah besar pembudidaya kuat dari pesawat yang berbeda berlayar ke pesawat yang berbeda. Dengan Iron Bonetown sebagai pusat perdagangan, mereka secara alami tidak akan acuh dan sering datang ke sini untuk melihatnya. Setiap saat, setiap kali, mereka akan terkejut. Jun Changqiao berkata, saya tidak dapat membuat benua bintang jatuh lebih kuat dalam waktu singkat. Saya hanya dapat menemukan cara lain untuk menjadikan tempat ini sebagai pusat perdagangan terbesar di alam semesta fana. Saya berharap mendapat untung darinya dan perlahan-lahan memperkuat diri saya sendiri. Petik 2. Butuh 10 tahun untuk mengembangkan sekte dengan curang. Pasti akan membutuhkan lebih banyak waktu bagi benua Starfall yang tidak berperingkat untuk menjadi pesawat eksistensial tingkat atas. Jadi, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Gou Sheng adalah mencari peluang. Sisanya terserah mereka. Tindakan Jun Patriark pasti akan tercatat dalam sejarah. Kaisar Jiwa menangkupkan tangannya dan berkata, Petik 2, petik 2. Jun Changqiao memutar matanya yang dan berpikir, apakah orang ini mengutukku untuk mati? Setiap orang, dia berhenti dan berkata dengan serius, dalam beberapa tahun, Jun harus meninggalkan benua bintang jatuh untuk beberapa hal. Sebelum Anda naik, saya harap Anda dapat melindungi tempat ini dengan sepenuh hati. Jun Changqiao tidak berencana untuk membiarkan 9 kaisar bela diri besar bergabung dengan sekte tersebut. Satu orang lagi akan menjadi beban tambahan. Lebih baik tinggal dan melindungi rumah mereka. Yakinlah, Jun Patriark, kami pasti akan melindungi benua bintang jatuh, kata 9 kaisar bela diri hebat serempak. Benua bintang jatuh adalah rumah bagi Gou Sheng, dan juga rumah bagi mereka. Iron Bonetown adalah pusat perdagangan baru di alam semesta fana. Jun Changqiao secara alami tidak akan bergantung pada biaya kios untuk mempertahankan mata pencahariannya. Setelah berdiskusi dengan Tuan Muda kedua Tang, dia secara resmi merilis pil penyembuhan dan pil pembentuk tubuh. Pemulihan instan dan peningkatan fisik. Kedua pil ini masih menantang surga di mata para pembudidaya dari pesawat tingkat tinggi. Jadi, setelah publisitas, mereka dengan cepat terjual habis pada hari pembukaan dan menimbulkan sensasi besar.
Para pembudidaya yang kuat dari benua lain semuanya kaya. Selama pil dijual setiap hari, semua jenis batu roh berkualitas pasti akan mengalir ke benua bintang jatuh. Itu akan berlangsung lama, akan sulit bagi mereka untuk tidak menjadi kuat. Namun, Jun Changqiao tidak bisa menunggu sampai hari itu karena dia harus naik ke alam yang lebih tinggi dalam waktu 10 tahun. Di kafetaria, Jun Changqiao duduk dan meletakkan toples Drunken Dreaming di atas meja. Apakah kamu ingin minum dari mangkuk atau dari toples? Petik 2, petik 2. Mulut Ye Xingchen berkedut. Patriark, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Tidak perlu membuatku mabuk dulu. Tidak, Jun Changqiao berkata, kamu harus minum sepuasnya hari ini. Oke, Ye Xingchen dengan terampil membuka tutupnya dan berkata, minum dari mangkuk. Dia masih takut dan tidak memilih untuk minum langsung dari toples karena dia mendengar dari iblis beralkohol bahwa Patriark pernah meminumnya sampai terbaring di bawah meja. Datang, Jun Changqiao mengangkat mangkuknya, dan temperamen terus terang dari orang Shandong meletus. Aku akan minum, lakukan sesukamu. Teguk, teguk, Ye Xingchen juga mengangkat mangkuknya dan mengangkat kepalanya untuk minum. Tepat ketika mereka berdua sedang minum dengan gembira, Su Xiaomo berjalan keluar dari kantin dan melihat junior broter Ye di dalam. Dia mentransmisikan suaranya, kakak kedua, kandang ternak di halaman belakang telah disiapkan dengan formasi. Para ahli dari Spirit Beast Hall juga menunggu dengan sungguh-sungguh. Sekte sepanjang masa, yang selalu damai, hanya akan dijaga ketat saat Ye Xingchen sedang minum. Niu, setelah minum semangkuk anggur, Jun Changqiao akhirnya bertanya dengan ekspresi serius, katakan identitasmu yang sebenarnya. Ketak, kacang di antara sumpit jatuh ke meja. Ekspresi Ye Xingchen sedikit lamban. Setelah beberapa saat, senyum pahit muncul di sudut mulutnya. Dia berkata, hari ini akhirnya datang. Sebenarnya, setelah mengalami pertempuran naga dan harimau, dia mendapat firasat bahwa rahasianya akan terbongkar. Siapa yang mengira bahwa Patriark hanya akan bertanya padanya hari ini? Niu, Jun Changqiao berkata dengan serius, saya perlu memahami masa lalu dan keluhan Anda sehingga saya dapat membuat pengaturan yang sesuai setelah naik ke alam yang lebih tinggi. Cukup, Ye Xingchen mengisi mangkuknya dengan anggur dan mengangkat kepalanya untuk menyelesaikannya. Di bawaan anggur yang gila, dia memegang mangkuk di atas meja dengan erat dan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengatakan rahasia terbesar di hatinya. Aku Kaisar Malam. Brengsek, Jun Changqiao segera berdiri dan berkata dengan ekspresi berlebihan, jadi kamu adalah pria sial yang dibunuh oleh wanitanya sendiri. Jadi kau pria sial yang dibunuh oleh wanitanya sendiri. Kalimat ini membatu Ye Xingchen seketika. Hatinya retak. Hal yang paling menyakitkan di dunia adalah mengungkapkan rahasia yang tak tertahankan. Dia pikir dia bisa mencari kenyamanan, tetapi pendengar itu menikamnya dari belakang. Orang macam apa ini? Apakah sudah terlambat untuk menarik kembali apa yang saya katakan sebelumnya? Cukup, Ye Xingchen mengisi kembali cangkirnya dan meminumnya hingga bersih. Dia ingin mabuk, dia ingin melarikan diri. Namun, dia tidak tahu apa yang salah hari ini. Anggurnya masih sama, rasanya masih sama, tetapi semakin banyak dia minum, semakin jernih dia. Semakin banyak dia minum, semakin dia mengingat masa lalu. Minum untuk menenggelamkan kesedihan membuat seseorang semakin sedih. Ye Xingchen berteriak dan mengambil kendi untuk minum. Dia meminum semuanya dalam satu tegukan. Baru kemudian dia meletakkan tangannya di kendi dengan mata kabur. Semangat dan sosoknya sangat putus asa dan tertekan. Ya, aku salah satu dari 10 kaisar bela diri agung, tapi aku mati di tangan wanitaku sendiri. Ini adalah noda yang akan ditertawakan dunia selamanya. Ini adalah bekas luka yang tidak akan pernah terhapus oleh waktu. Tepat ketika Ye Xingchen berada di ambang gangguan mental, Jun Changqiao meletakkan tangan di bahunya dan menghiburnya. Masa lalu adalah masa lalu. Sekarang kita harus melihat ke depan. Datang, kita tidak akan pulang sampai kita mabuk. Sebenarnya, setelah Jun Changqiao mengetahui identitas asli Ye Xingchen, dia tidak terlalu terkejut karena banyak hal tiba-tiba menjadi jelas. Dahulu kala, dia berspekulasi tentang identitas Niu dengan sistem dan tahu bahwa dia memiliki teknik jantung yang misterius. Ini sesuai dengan sutra Taixuan yang diperoleh Kaisar Malam di kehidupan masa lalunya. Ketika dia tidak tahu yang sebenarnya, dia pikir itu mungkin rumit. Ketika dia menemukan kebenaran, dia menyadari bahwa semuanya sebenarnya sesederhana itu. Kaisar Malam meninggal, dan Niu hidup. Mantan Kaisar bela diri, dan sekarang menjadi murid. Adapun musuh Ye Xingchen di alam atas, Jun Changqiao tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa itu pasti Ling Yao, yang dikenal sebagai permaisuri pertama dalam sejarah.
Kemudian, misteri lain terpecahkan. Tahun itu, selama final pertempuran naga harimau untuk hegemoni, sidik jari yang ditekan pasti dilakukan oleh wanita itu. Namun, masih ada misteri yang tidak bisa dipecahkan, dan itulah bagaimana Jun Changqiao berhasil menahan kekuatan alam atas. Mungkinkah, seperti yang dikatakan sistem, dia benar-benar mengandalkan wajahnya? Ini pada akhirnya akan menjadi misteri yang belum terpecahkan dalam sejarah benua Starfall. Apa, saudara muda Ye adalah Kaisar Malam, salah satu dari 10 kaisar bela diri besar yang jatuh beberapa ribu tahun yang lalu? Ya dewa, berita ini meledak. Tabu terbesar untuk kelahiran kembali pembangkit tenaga listrik harus diketahui oleh orang lain. Ah Niu tidak hanya dikenal oleh orang lain, tetapi juga oleh seluruh sekte. Bisa dikatakan sebagai salah satu kasus paling tragis dalam sejarah. Tentu saja, rekan-rekan muridnya tidak mencemoohnya, tetapi malah memujanya. Tidak heran kultivasi junior apprentice Brother Ye meningkat begitu cepat. Ternyata mantan pembangkit tenaga listrik top terlahir kembali. Li Qingyang berkata dalam realisasi. Berbicara tentang waktu ketika mereka memasuki sekte, Su Xiaomo dan yang lainnya lebih awal dari Ye Xingchen. Pada akhirnya, Ye Xingchen melampaui mereka dan selalu menduduki posisi murid terkuat. Pada awalnya, Li Qingyang berpikir bahwa alasan mengapa saudara magang juniornya lebih kuat darinya adalah karena kerja kerasnya dalam kultivasi, dan karena dia hampir tidak peduli dengan hidupnya. Sekarang dia memikirkannya, bahkan jika Ye Xingchen jatuh, dia masih seorang kaisar bela diri di kehidupan sebelumnya. Ya dewa, Su Xiaomo berkata dengan terkejut, aku benar-benar berani memukuli kaisar bela diri di masa lalu. Ketika dia memaksa Ye Xingchen untuk memasuki sekte, dia diperintahkan oleh patriark untuk memukulinya berkali-kali. Sekarang dia memikirkannya, dia sangat bangga. Lagi pula, siapa di ranah murid bela diri yang berani memukuli mantan kaisar bela diri? Zhao Doudou, yang telah dipenjara dengan tembakan besar dari berbagai alam, mungkin telah menyatakan ketidakpuasannya. Sejujurnya, jika itu 2 tahun yang lalu dan Ye Xingchen mengungkapkan identitas aslinya, itu mungkin menyebabkan kegemparan besar. Tapi sekarang, meskipun sekte tahu, mereka hanya akan terkejut karena ada banyak kaisar bela diri di pagoda pengurungan. Selain itu, bahkan 9 kaisar bela diri agung saat ini harus menyembah patriark. Ada juga pembangkit tenaga listrik Void Piercing Realm dari berbagai alam yang masuk dan keluar dari Ironborn Town. Wawasan mereka diperluas. Mereka secara alami menjadi terbiasa dengan banyak hal. Ye Xingchen berani mengungkapkan identitasnya karena kekuatan sekte sudah sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakannya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Pada hari ini, kandang ternak dan Spirit Beast Peak dijaga ketat. Namun, Ye Xingchen tidak membuat keributan setelah mabuk. Sebaliknya, dia duduk di atas batu di puncak utama sampai fajar menyingsing. Matanya tidak pernah meninggalkan langit, dan pikirannya jauh lebih jernih dari sebelumnya. Setelah bertahun-tahun terlahir kembali, kebencian selalu memenuhi tubuhnya. Dia hanya bisa melampiaskannya pada kultivasi. Setelah mengatakannya kemarin setelah mabuk, bahkan jika itu hanya sebuah kalimat, itu membuatnya merasa santai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah jiwanya telah sepenuhnya disublimasikan. Ah Niu, Jun Changqiao sedang berjongkok di pohon di belakangnya. Dia memetik buah dan menggigitnya. Musuhmu sedikit rumit. Setelah naik ke alam tinggi, kamu harus tenang. Jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Setelah mengetahui tentang permaisuri Ling Yao dari 9 raja bela diri, kesimpulannya adalah bahwa dia adalah wanita yang sangat licik. Bahkan jika dia baru naik beberapa ribu tahun yang lalu, dan kekuatannya mungkin tidak sekuat itu, tetapi jika dia ingin membalas dendam, dia harus berhati-hati. Aku akan bertahan, kata Ye Xingchen. Selama bertahun-tahun berkultivasi di sekte sepanjang masa, Ah Niu telah banyak berubah. Meskipun kepribadiannya yang arogan sulit diubah, harga dirinya telah lama dihaluskan oleh kenyataan. Kalau tidak, dia tidak akan memasuki pavilion Lingyan. Setelah pertempuran naga dan macan, kamu ingin meninggalkan sekte. Apakah kamu khawatir permaisuri Ling Yao akan membalas dendam? Jun Changqiao bertanya. Betul sekali, Ye Xingchen tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dia khawatir dia akan melibatkan sekte sepanjang masa. Bahkan, sejak saat itu, dia sudah menganggap dirinya sebagai anggota sekte. Saya selalu menekankan bahwa saya akan menjadi anggota sekte sepanjang masa seumur hidup. Tidak kurang sehari pun, kata Jun Changqiao serius. Jadi kalau ada masalah, kita hadapi bersama. Petik 2, petik 2. Ye Xingchen terdiam. Jun Changqiao berkata lagi, ketika kita mencapai alam yang lebih tinggi, jika kekuatanku memungkinkan,
aku akan membawamu dan sesama anggota sektemu untuk menyelesaikan skor dengan permaisuri Ling Yao. Aku akan memberitahu dia." Dia berhenti, matanya dingin. Tidak peduli masa lalu, sekarang, atau masa depan, tidak ada yang diizinkan untuk menyinggung sekte sepanjang masa. Dia telah membuat pendiriannya. Sekte sepanjang masa akan menghadapi kebencian dari kehidupan masa lalu Ahniu. Kakak Ye, di kejauhan, Li Qingyang, Xiao Zuiji, dan yang lainnya berteriak, "Kami akan selalu bersamamu." Petik 2,2. Ye Xingchen menunduk dan berkata, "Idiot." Meskipun dia mengatakan itu, hatinya sangat hangat, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Ya, dia meninggal sebagai pengecut di kehidupan masa lalunya. Tetapi dalam kehidupan ini, dia dapat bertemu dengan patriark, sesama anggota sekte yang memperlakukannya seperti miliknya sendiri. Apa yang menjadi ketidakpuasan? Saya tidak sendiri. Saya benar-benar tidak sendirian. Permaisuri Ling Yao, tunggu saja. Ketika sekte saya dan saya naik ke alam tinggi, kami akan menyelesaikan dendam lama dan baru bersama-sama. Jepret. Di seberang gunung, Li Tiantian menemukan sudut yang bagus dan menekan tombol rana. Sebuah foto dengan Ye Xingchen sebagai fokus utama dan patriark dan sesama anggota sekte sebagai dukungan dirilis. Kakak Ahniu, Hui, yang berdiri di kediaman murid perempuan, meneteskan air mata. Dia sudah tahu tentang kelahiran kembali Kaisar Malam, dan akhirnya bisa memastikan bahwa orang yang sangat tidak dikenal ini bukan lagi kakaknya Ahniu. Kakak Hui, Liu Wanxi dan Yao Mengying datang dari belakang, ingin menghiburnya. Aku baik-baik saja." Huier menyeka air matanya dan berkata sambil tersenyum, "Aku sudah memikirkannya. Dia adalah Ye Xingchen, saudara Ye, bukan tunanganku, Pei Ahniu." Ye Xingchen, yang telah meminum 1 botol penuh mabuk, tidak pergi ke Spirit Bespeak. Ini cukup mengejutkan. Orang-orang pada akhirnya akan berubah dan tumbuh. Dengan mengungkapkan identitasnya, Kaisar Malam yang dulu sombong dan menyendiri dapat dianggap telah benar-benar mengambil langkah baru. Adapun Ahniu, dia masih akan menggunakannya di masa depan, tapi itu hanya sebuah nama. Tidak ada maksud lain untuk itu. Hui, juga telah memikirkannya. Mulai sekarang, dia fokus pada kultivasi seni bela diri, dan di dalam hatinya, dia masih mencintai mendiang tunangannya. Ini bisa dianggap sebagai akhir yang sempurna, gumam Jun Changqiao. Dia dan murid-muridnya telah mencoba yang terbaik untuk menjodohkan Ye Xingchen dan Hui. Sekarang setelah kebenaran terungkap, mereka menyadari bahwa mereka berdua berasal dari 2 dunia yang berbeda. Permaisuri Ling Yao, Jun Changqiao mengelus dagunya. Dia juga lawan yang kuat. Kita harus berhati-hati setelah naik. Adik laki-laki, raksasa putih menyesap teh. Wanita ini tidak sederhana. Oh, Jun Changqiao bertanya, "Kakak, apakah kamu pernah mendengarnya?" Raksasa hitam berkata, "Orang yang bertanggung jawab atas medan perang planar kali ini adalah Permaisuri Ling Yao. Untuk dipercayakan dengan tugas yang begitu penting oleh Realm Hall, dia pasti sangat cakap. Orang yang bertanggung jawab, dia bertanggung jawab atas semua hal di medan perang planar." Mata Jun Changqiao berkilat marah. Karena wanita itu bertanggung jawab atas medan perang planar, hukuman dan hukuman yang dia derita sebelumnya pasti ada hubungannya dengan dia. Dalam hal itu, dia tidak hanya memiliki dendam terhadap Ye Xingchen, tetapi dia juga memiliki dendam terhadapnya. Permaisuri pertama sepanjang masa, Jun Changqiao mencibir dalam hatinya. Hari aku naik ke alam lebih tinggi akan menjadi hari kiamatmu dimulai. Ini adalah pengaturan yang menyeluruh. Kakak laki-laki. Jun Changqiao bertanya, "Permaisuri Ling Yao ini, seberapa kuat dia sekarang?" Raksasa putih ragu-ragu sejenak. "Kami hanya pernah mendengarnya. Kami belum pernah melihatnya secara langsung, jadi kami tidak tahu seberapa kuat dia." Adik laki-laki, raksasa hitam, di sisi lain, berkata, "Meskipun alam atas juga memperhatikan alam dan kekuatan seseorang, itu sebenarnya lebih penting." Dia berhenti dan berkata, "Koneksi." "Kakak, apakah kamu mengatakan bahwa Permaisuri Ling Yao memiliki jaringan koneksi yang luas?" Jun Changqiao bertanya. Raksasa hitam berkata, "Aula dunia adalah organisasi paling suci di alam atas. Tidak sembarang orang bisa memasukinya, dan tidak sembarang orang akan dipercayakan dengan tugas penting mengawasi medan perang planar." Jun Changqiao mengerti, kekuatan Permaisuri Ling Yao ini tidak penting. Yang penting adalah dia memiliki koneksi dan koneksi. Dengan kata lain, musuh Raja Ungu adalah seluruh ras naga, sementara musuh Ye Xingchen kemungkinan besar melibatkan banyak faksi yang tampaknya tidak berhubungan. Tentu saja, raksasa hitam berkata, "Adik laki-laki, koneksi Anda juga tidak lemah."
Hanya identitas Anda sebagai murid pribadi Zenren Tonggu sudah cukup bagi Anda untuk melakukan apa yang Anda inginkan di alam atas. Petik 2, petik 2. Mulut Jun Changqiao sedikit berkedut. Saya juga berharap bahwa saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan di alam atas, tetapi intinya adalah, itu tidak ada hubungannya dengan Zenren Tonggu. Tidak, Jun Changqiao berkata pada dirinya sendiri, bahkan jika itu tidak ada hubungannya denganku, aku harus mencari koneksi. Ketika aku pergi ke alam atas, pertama-tama aku akan bertemu Zenren Tonggu dan mendapatkan identitas yang luar biasa untuk diriku sendiri. Surga tahu jika hal ini terjadi di alam semesta yang lebih tinggi. Pembudidaya Void Piercing Realm tingkat menengah sama umum dengan anjing, dan pembudidaya Void Piercing Realm tingkat atas ada di mana-mana. Karena dia baru di sini, dia harus mengembangkan dirinya terlebih dahulu. Kakak laki-laki, kata Jun Changqiao lemah, apakah tuanku ini kuat di alam atas? Sangat kuat, raksasa hitam berkata dengan ekspresi kagum, apakah itu kekuatan, identitas, atau status, dia pasti di atas World Hall. Pada saat ini, jika Zenren Tonggu sendiri berdiri di sebelah Gou Sheng, dia pasti akan melalui proses magang. Lagi pula, pahanya cukup tebal dan bulu kakinya cukup tebal. Akan sangat nyaman untuk menggantungnya. Kakak, bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang alam atas? Jun Changqiao ingat bahwa setiap kali peta baru dibuka, beberapa ronde pertama permainan semuanya adalah, siapa aku? Di mana saya? Siapa yang memukuli saya? Kali ini, dia pergi ke alam atas. Dia pasti perlu memahaminya terlebih dahulu. Bahkan jika dia tidak bisa masuk dan bertarung, setidaknya dia tidak bisa berubah menjadi kotak begitu dia mendarat. Raksasa hitam putih mulai mempopulerkan alam atas. Tidak banyak spoiler dalam hal konten. Di masa depan, akan ada pengantar dalam teks utama, secara bertahap mengungkap lapisan misteri dunia baru. Kepala keluarga. Setelah beberapa hari mempertimbangkan dengan cermat, Ye Xingchen masih datang ke ruang belajar. Apa masalahnya? Jun Changqiao bertanya. Petik 2, petik 2. Setelah hening sejenak, Ye Xingchen berkata, saya telah mengembangkan Alkitab Taixuan. Itu sebabnya saya berada di depan kakak senior Li dan yang lainnya. Saya tahu, belum lagi mendengarnya dari Kaisar Bela Diri 9 Surga, hanya membawa Lu Qianqian ke tempat tinggal Gua Taixuan dan melihat. Oh, benar, Jun Changqiao berkata, sebagai anggota sekte sepanjang masa, kamu harus memiliki sopan santun. Di masa depan, ketika kamu mengunjungi tempat-tempat indah dan situs bersejarah, jangan hanya membuang sampah dan mengukir hal-hal acak. Ye Xingchen tercengang. Apakah dia mengatakan bahwa ketika dia pergi ke tempat tinggal Gua Taixuan dan memperoleh Sutra Taixuan, dia terbawa suasana dan dengan santai mengukir kata-kata, Kaisar Malam ada di sini, di dinding. Kepala keluarga, kamu juga pernah ke tempat tinggal Gua Taixuan. Jun Changqiao berkata, aku tidak hanya pernah ke sana, aku juga menghapus kata-kata yang kamu ukir di dinding. Omong kosong asterisk T, sistem raung, kamu hanya menghapus satu kata, lalu menambahkan yang lain. Tempat tinggal Gua Taixuan penuh dengan bahaya. Patriark, kamu pasti menghabiskan banyak waktu di sana, kan? Ye Xingchen masih memiliki ketakutan yang tersisa ketika dia mengingat adegan itu sebelum dia memasuki tahun itu. Tidak apa-apa, Jun Changqiao berkata, butuh waktu sekitar 2 jam untuk bola-balik. 2 jam, Ye Xingchen tiba-tiba membuka mulutnya, martabat di lubuk hatinya jatuh sedikit demi sedikit. Jun Changqiao tidak tahu bahwa kata-kata santainya akan menghancurkan martabat muridnya ke tanah. Dia kembali ke topik pembicaraan dan berkata, mengapa Anda menyebutkan Sutra Taixuan tanpa alasan? Ye Xingchen menyesuaikan diri dari keadaan kesedihannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya berhutang budi kepada Patriark selama bertahun-tahun. Saya bersedia berbagi sutra hati ini dengan rekan-rekan murid saya. Astaga, Kaisar Malam sangat berubah. Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerahkan sutra hati ke sekte. Jun Changqiao juga sedikit terkejut, tetapi senyum dengan cepat muncul di wajahnya. Dia berjalan di depannya dan menepuk bahunya, berkata, saya sangat senang Anda memiliki niat seperti itu. Tetapi, dia berhenti dan berkata, setiap orang memiliki kesempatan unik mereka sendiri. Sutra Taixuan adalah milikmu, jadi milikmu. Tidak perlu membaginya dengan sesama muridmu. Ini, Ye Xingchen sedikit malu. Dia telah mempertimbangkannya dengan serius selama beberapa hari sebelum akhirnya membuat keputusan sulit untuk membagikan sutra hati. Karena Patriark tidak menginginkannya, itu benar-benar untuk yang terbaik. Tentu saja, pada saat ini, Jun Changqiao menambahkan, meskipun sutra Taixuan bagus, itu tidak dapat dibandingkan dengan sutra hati sekte tersebut. Retakan, dengar,
Itu suara patah hati. Dengar, itu adalah suara martabat Ah Niu yang hancur. Kata-kata Jun Changqiao sekali lagi memberikan pukulan yang dalam ke hati Ye Xingchen, tetapi sebenarnya, itu benar-benar terjadi. Lagi pula, dengan Sutra Taixuan, dia tidak melihat alam pihak lain jauh lebih tinggi daripada milik Li Qingyang. Benda ini mirip dengan Sutra Hati Es Taixuan, itu adalah keberadaan yang bisa dibuang. Jika seseorang punya waktu, akan lebih baik untuk mengembangkan teknik refleksi surgawi 5 elemen atau Sutra Hati lainnya. Sistem mengeluh, orang tua Taixuan ingin memukul seseorang. Dua mantra di atas surgawi Taixuan tidak cocok untuk murid-murid sekte sepanjang masa saat ini karena mereka telah mengolah 5 elemen mantra refleksi surgawi sejak awal. Oleh karena itu, Jun Changqiao tidak akan mempertimbangkan untuk mempopulerkan manual mantra Ye Xingchen. Bagaimanapun, manual mantra tidak masalah berapa banyak yang dikultivasikan, tetapi apakah seseorang mahir di dalamnya. Jun Changqiao cukup senang bahwa pria yang sombong ini, yang pernah tidak setuju dengan sekte tersebut, telah mengambil inisiatif untuk menawarkan seni bela dirinya sendiri. Oh, benar. Sebelum Ye Xingchen pergi, Jun Changqiao bertanya, apakah Anda ingat formasi penciptaan langit dan bumi yang tercatat dalam Sutra Taixuan? Tidak masalah apakah dia mempelajari manual atau tidak, tetapi akan lebih baik jika dia dapat menemukan formasi. Ada formasi yang tercatat di dalamnya, kata Ye Xingchen, tapi aku tidak mengingatnya. Setelah mendapatkan Sutra Taixuan, dia hanya menghafal mantra dan membalik-baliknya sebentar. Dia telah ditipu sebelum dia bisa mengolahnya. Baik, tanpa diagram pembentukan manual lainnya, Jun Changqiao hanya bisa terus fokus pada paruh kedua mantra hati Es Taixuan dan mempelajarinya tanpa tidur atau makan. Murid-murid sekte berkultivasi seperti biasa, dan kota tulang besi menjadi semakin hidup. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia benar-benar tidak peduli dengan dunia luar dan hanya fokus belajar. Adapun alam semesta fana, berita tentang benua bintang jatuh dan patriark sekte sepanjang masa berfermentasi dan menyebar. Pesawat-pesawat utama secara bertahap mempelajarinya dan menyadari bahwa ini adalah orang yang sangat kuat yang telah menggantikan benteng langit berbintang. Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Desa dingin kecil. Anak-anak berjuang untuk berdiri di luar tembok dan berjingkat-jingkat untuk melihat ke halaman. Pada saat ini, seluruh desa dilindungi oleh para ahli dari Istana Dingin Ekstrim dan sekte lainnya. Di halaman sederhana, Li Qingyang menatap wanita kesayangannya dengan penuh kasih dan berkata, aku di sini untuk menjemputmu hari ini. Qingyang, aku, Sister Qiao, diangkat segera setelah dia membuka mulutnya. Tidak peduli apa alasannya, kamu harus ikut denganku hari ini. Li Qingyang tampak seperti CEO yang mendominasi. Su Xiaomo, yang berdiri di luar desa, memiliki ekspresi puas di wajahnya. Dia berpikir dalam hati, kakak kedua terlalu kuno di masa lalu. Dia bisa saja mengambil wanita yang dia sukai. Jelas, agar Li Qingyang yang mantap dapat melakukan hal seperti itu, dia pasti telah diinstruksikan olehnya. Su Gouseng, jika Anda punya waktu, ajari Jun Gouseng Anda. Desir, di bawah tatapan penduduk desa, Li Qingyang memeluk wanita yang sangat dicintainya dan berubah menjadi aliran cahaya, terbang ke langit yang tak berujung. Dia terbang, saudari Qiaoer sedang terbang. Anak-anak membuka mata lebar-lebar dan berteriak. Hah, kepala istana dari Istana Kedinginan Ekstrim menghela nafas panjang dan berkata, misi kami dapat dianggap selesai. Tidak perlu mengirim sejumlah besar tentara untuk menjaga tempat itu setiap hari. Terima kasih atas kerja kerasmu. Su Xiaomo berjalan mendekat dan menyerahkan cincin interspatial. Ini 100 pil penyembuhan dan 100 pil pembentuk tubuh. Jun Changqiao khawatir sesuatu akan terjadi pada Sister Qiao, karena dia berada di prefektur Lu di timur laut. Oleh karena itu, dia telah meminta sekte besar untuk melindunginya 24/7. Sekarang setelah dia pergi, dia pasti akan memberinya beberapa manfaat. Lagi pula, dia tidak bisa kehilangan arah. Terima kasih. Kepala istana dan yang lainnya menerima barang-barang itu dan sangat gembira. Baru-baru ini, para ahli dari berbagai alam telah memasuki benua bintang jatuh dengan kapal perang terbang. Harga pil penyembuhan dan pil pembentuk tubuh telah melonjak. Jun Patriark memberi mereka begitu banyak. Dia terlalu murah hati. Kota Qingyang. Li Qingyang memeluk Sister Qiao, dan terbang. Dia mendarat di depan halaman klan Li dan berkata dengan serius, Ayah, aku ingin bertunangan dengan Qiaoer. Aku ingin seluruh benua tahu. Master Li Klan, yang sedang duduk di ruang kerja, menghela nafas dan berkata, kamu sudah dewasa. Kamu berhak memutuskan apapun. Di masa lalu, dia tidak setuju dengan pernikahan ini.
Sekarang putranya adalah Halfsane dan murid kedua dari sekte terkuat di benua bintang jatuh, dia secara alami dapat memutuskan masa depannya. Terima kasih ayah. Li Qingyang menatap Qiao Er yang pemalu di pelukannya dan berkata dengan penuh kasih sayang, aku akan memenuhi janjiku saat itu dan memberitahu seluruh dunia bahwa hanya aku, Li Qingyang, yang layak untukmu. Kamu tidak layak untuk Li Qingyang. Ini adalah tanggung jawab seorang pria. Gou Sheng, keluar dan pukullah. Hari berikutnya, berita tentang pertunangan murid kedua dari sekte sepanjang masa menyebar ke seluruh benua bintang jatuh. Semua klan besar, faksi, dan organisasi menerima undangan. Kepala keluarga, salah satu eselon atas mogok. Sekte sepanjang masa memiliki setidaknya 100.000 murid. Pertunangan setiap orang harus besar. Jika kita mengikuti saja, kita mungkin akan bangkrut. Patriark ingin menangis tetapi tidak memiliki air mata. Apalagi yang bisa kita lakukan? Undangan sudah dikirim. Jika kita tidak pergi, kita pasti akan dikritik. Satu-satunya hal yang menghibur faksi utama adalah bahwa mereka yang menerima undangan dapat menggunakan susunan teleportasi secara gratis. Oleh karena itu, mereka tidak perlu melakukan perjalanan jauh. Mereka hanya perlu membawa hadiah. Tidak semua klan dan faksi utama sedih setelah menerima undangan dari sekte sepanjang masa. Misalnya, klan Ai Kota Huyang dan klan Song Kota Sun Sun senang dan bangga. Salah satunya memiliki hubungan jangka panjang dengan Jun Changqiao, sementara yang lain adalah murid sekte tersebut. Untuk mengirim undangan jelas merupakan suatu kehormatan besar. Bertahun-tahun kemudian, ketika klan-klan ini mengeluarkan undangan yang telah lama mereka simpan, mereka secara alami akan membual tentang hal itu dan menarik kecemburuan orang lain. Namun, klan yang paling menyedihkan adalah klan Xiao Kota Liang. Klan ini telah jatuh dari klan kelas 1 menjadi klan kelas 2 atau kelas 3 di Azure Sun County hanya dalam 10 tahun. Mereka bahkan diambang jatuh ke dalam keburukan. Alasan untuk semua ini adalah bahwa bisnis mereka dikenai sanksi dan mereka diejek oleh orang lain sepanjang tahun. Beberapa orang akan bertanya siapa yang meracuni tubuh Xiao Ziji. Sebenarnya, tidak perlu menyelidiki lebih lanjut karena elder pertama klan Xiao tiba-tiba meninggal beberapa tahun yang lalu dan benar-benar menghilang. 3 hari kemudian, Li Qingyang dan Sister Qiao Er menyelesaikan upacara pertunangan di lapangan latihan seni bela diri puncak utama Sekte Abadi, disaksikan oleh para tetua dari berbagai sekte dan klan dari seluruh dunia, serta para pembudidaya dari berbagai kota. Pada jamuan makan malam, Ye Xingchen meletakkan beberapa toples mimpi mabuk di atas meja dan mengangkat alisnya ke arah Su Xiaomo, Li Fei, dan yang lainnya. Dia berkata dengan bangga, tidak ada yang diizinkan pergi. Ayo bertarung sampai subuh. Takut padamu, Su Xiaomo, Li Fei, dan yang lainnya menyingsingkan lengan baju mereka. Ketika perjamuan berakhir, mereka semua diletakkan di bawah meja. Hanya Ah Niu yang duduk dengan tenang dan meminum semangkuk anggur lagi. Dia berkata dengan jijik, sekelompok sampah. Meskipun Jun Changqiao bertanggung jawab atas upacara pertunangan Li Qingyang, dia hanya menunjukkan wajahnya selama upacara. Dia menghabiskan seluruh waktunya mempelajari Fortune Array. Setahun kemudian, sebuah gunung di daerah tertentu tiba-tiba runtuh. Aliran cahaya pecah dari tanah dan memasuki tubuh seorang pria muda. Sebelum dia bisa mulai menipu, dia tanpa ampun dipukul wajahnya oleh mulut yang rata. Dia tersedot ke dalam penyedot debu sebelum dia bisa berjuang. Tangkap satu lagi. Jiang Ya melemparkan penyedot debu ke cincin luar angkasa dan terus melepaskan roh esensinya. Kemudian, dia mengunci area tertentu dan berkata pada dirinya sendiri, jangan menunggu mereka bangun. Ayo seret mereka langsung. Master Aula ke-8 dan Master Aula ke-9 dari klan jiwa ditangani tanpa ampun bahkan tanpa menunjukkan wajah mereka. Pada titik ini, 9 ahli klan jiwa yang telah melukai benua bintang jatuh saat itu semuanya telah mengalami fungsi penyedot debu yang dimodifikasi secara ajaib. Mereka dilemparkan ke pagoda penjara Tianyuan dan dilatih oleh Arya. 2 tahun kemudian, karena keberadaan Iron Bonnet Town, ekonomi Azure Sun County berkembang pesat. Di bawah peringkat baru, itu menjadi daerah terkuat di benua bintang jatuh. Kekuatan Yangzhou Barat Daya juga meningkat. 3 tahun kemudian, jaringan teleportasi super yang telah diinvestasikan dan dibangun oleh sekte sepanjang masa dibuka sepenuhnya di benua bintang jatuh. Dapat dikatakan bahwa itu menutupi seluruh benua dan bisa berteleportasi kemana saja. Bahkan bisa dikatakan proyek besar yang akan bermanfaat bagi generasi mendatang. 4 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, tidak peduli berapa lama waktu berlalu, Jun Changqiao selalu mempelajari arai keberuntungan. Dia jarang muncul di sekte, apalagi di dunia luar. Berderak, 9 tahun setelah misi utama baru muncul,
pintu batu yang tertutup sarang laba-laba akhirnya terbuka. Jun Changqiao berjalan keluar dari dalam. Di bawah pantulan matahari, kepalanya bersinar terang. Mempelajari arai menghabiskan banyak kekuatan otak. Oleh karena itu, Gou Sheng benar-benar menjadi botak selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, Jun Changqiao telah melangkah semakin jauh di jalur kecurangan. Hanya ketika meneliti formasi surga dan bumi, dia hanya mengandalkan upaya dan kemauannya sendiri. Dia bahkan membuat dirinya botak. Dia botak, formasi itu juga telah diteliti. Namun, Jun Changqiao tidak yakin apakah formasi Fortune of Heaven and Earth Formation dapat memungkinkan sekte untuk naik. Jangan khawatir, sistem berkata, tuan rumah masih memiliki banyak poin kontribusi. Jika Anda benar-benar tidak bisa melakukannya, Anda bisa pergi ke toko. Lagi pula, Anda terbiasa curang, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. Enyahlah, Jun Changqiao tidak segan-segan mengeluarkan uang, tetapi jika dia bisa mengandalkan formasi langit dan bumi untuk naik, dia pasti akan menghemat banyak poin kontribusi dan setidaknya memiliki kepercayaan diri untuk memasuki alam atas. Terus terang, dia takut diganggu di dunia baru. Mulai formasi. Jun Changqiao terbang dan melayang di udara. Dengan lambaian tangannya, ribuan titik cahaya keluar dan ditempatkan di sekitar sekte, menghadirkan bendera formasi. Teknik ini luar biasa. Zhen Dejun tercengang, seolah-olah formasi itu ditempatkan dengan santai dan bebas. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa pemahaman patriark tentang formasi telah mencapai puncak kesempurnaan dalam beberapa tahun pengasingan ini. Tentu saja, bahkan kaisar formasi kuno akan dibayangi di depan Jun Changqiao. Suara mendesing, cahaya dan bayangan menyebar dan mengalir di udara. Garis berkumpul di antara bendera formasi dan kemudian mulai terhubung satu sama lain. Di lautan kesadaran Jun Changqiao, tata letak dan garis formasi langit dan bumi keberuntungan muncul dengan gila-gilaan, dan seluruh orang yang memasuki ranah formasi yang sangat tinggi. 2 hari kemudian, ketika baris terakhir terhubung ke bendera formasi, seluruh formasi langsung selesai. Pertama, meledak dengan cahaya, lalu berkumpul dari segala arah untuk membentuk penghalang cahaya yang hampir padat. Apa ini? Para murid yang diselimuti penghalang mulai menebak. Mungkinkah itu formasi pelindung sekte baru? Fiuh! Jun Changqiao mendarat di puncak utama dan menyeka keringat dari dahinya. Wajahnya sedikit kuyu. Ini sangat melelahkan. Formasi surga dan bumi formasi didirikan. Dalam hal skala, itu lebih besar dari yang didirikan oleh permaisuri Ling Yao karena menutupi seluruh gunung tulang besi. Namun, sangat sulit untuk mengaturnya. Setelah beristirahat selama setengah hari, Jun Changqiao mulai berkomunikasi dengan 5 elemen di tubuhnya. Selanjutnya, 5 aliran cahaya dengan warna berbeda terbang keluar dan menyatu ke dalam susunan ajaib, mengisi alur yang telah dia persiapkan sebelumnya. The Great Array of Fortune of Heaven and Earth seperti sebuah platform. Setelah diatur dan distabilkan, itu akan tergantung pada kekuatan 5 elemen. Desir, formasi yang menyelimuti sekte secara bertahap melemah dan kemudian menghilang. Jun Changqiao tidak segera memulai proses kenaikan karena dia masih harus berurusan dengan akibatnya sebelum pergi. Misalnya, siapa yang akan bertanggung jawab atas benua bintang jatuh setelah seluruh sekte naik? Siapa yang akan menjadi ketua Liga Bela Diri? Ada juga pagoda penekan jiwa asal surga. Item ini akan dibawa ke alam atas, tetapi para tahanan dan 12 sipir di dalamnya harus diselesaikan dengan benar. Ledakan, ledakan. Setelah 1 malam, puncak gunung di dekat Gunung Tulang Besi berangsur-angsur naik. Li Qingyang menerima perintah dan memimpin tim konstruksi untuk memulai konstruksi di gunung. Setengah bulan kemudian, sebuah kompleks bangunan yang agak besar dibangun. Menurut rencana Jun Changqiao, ini akan menjadi markas Liga Bela Diri. 12 sipir akan bertanggung jawab atas semua urusan sehari-hari. 9 lantai bawah tanah di bawah gunung akan digunakan untuk menampung semua jenis tahanan, dan lapisan formasi tingkat tinggi akan didirikan. Dengan Zizi dan yang lainnya bertanggung jawab atas benua bintang jatuh, tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Banyak pesawat bahkan berdoa agar mereka tidak menjadi sasaran Eternal Punishment Order. Keamanan rumahnya telah diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, Jun Changqiao mulai mempertimbangkan apakah dia harus membawa orang lain selain sekte bersamanya. Kepala keluarga, Jiang Ya berkata, kakakku ingin menemani Bibi Wang menjalankan penginapan. Jun Changqiao berkata, kalau begitu aku tidak akan memaksamu. Kepala keluarga, Li Qingyang berkata dengan getir, Kiao, bilang dia hanya orang biasa dan bersedia tinggal di benua bintang jatuh. Oke, naik ke alam atas bukanlah liburan. Jika kerabat murid-muridnya ini bersedia tinggal di alam fana,
Jun Changqiao tidak akan memaksa mereka. Lagi pula, siapa yang tahu jika mereka akan mati di alam atas? Li Qingyang dan Jiang Ye sedikit tertekan. Begitu mereka pergi ke alam atas, akan sulit untuk turun. Bukankah mereka akan dipisahkan dari kerabat mereka selamanya? Jun Changqiao sepertinya melihat melalui mereka. Dia menghibur mereka, jangan khawatir. Selama kamu bisa naik, kamu bisa turun. Bukankah penjaga hitam putih adalah contoh yang baik? Benar, Li Qingyang dan Jiang Ye tiba-tiba tercerahkan. Naik ke alam atas sama sulitnya dengan naik ke surga, tetapi turun dari sana masih ada kemungkinan. Raja Ungu, He Wudi, dan setan ganda hitam putih adalah contoh klasik. Namun, budidaya mereka ditekan dan tidak dapat mencapai puncaknya. Kepala keluarga, Su Xiaomo berjalan dengan penuh semangat dan berkata, Su Yiyun telah setuju untuk pergi. Tunangan Li Qingyang dan saudara perempuan Jiang Ye adalah orang biasa. Xia Su Yiyun telah berhubungan dengan seni bela diri sejak dia masih muda. Secara alami, dia tidak akan menolak. Apalagi dia bisa menemani tunangannya. Brengsek, Li Fei dan Tian Qi bergumam dalam hati mereka, orang ini tidak puas dengan menunjukkan kasih sayangnya di alam fana. Dia ingin pergi ke alam atas untuk memaksa kita. Gedebuk, di wilayah gunung berapi yang terbakar, Ye Xingchen berjalan dengan bangga. Dia tidak hanya mengeluarkan bau alkohol yang kuat, tetapi dia juga memancarkan semangat juang yang kuat. Dalam 9 tahun di bawah teknik penyusutan, dia selalu rajin berkultivasi. Dia tidak santai sama sekali. Sekarang, dia telah melangkah ke Wu Sheng dari setengah langkah Wu Sheng dan mencapai tahap kelima. Gemuruh. Tiba-tiba, tanah bergetar dan dengan cepat retak terbuka. Mengaum, lava dimuntahkan dari celah-celah. Kemudian, makhluk besar yang diselimuti api muncul dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Ini adalah Flamescene Beast, yang sebanding dengan kaisar bela diri. Ketika Ye Xingchen memasuki alam rahasia hidup dan mati untuk pertama kalinya, dia dengan tegas memilih mode neraka. Namun, dia langsung dibunuh oleh binatang ini. Kaisar malam tidak bisa dipermalukan. Karena itu, ketika dia hendak naik ke alam atas, dia memilih mode neraka lagi. Itu bukan untuk pamer, tapi untuk mendapatkan kembali martabatnya yang hilang. Mengaum, Flamescene Beast mengeluarkan raungan lain. Api muncul di langit dan tanpa ampun menekan manusia arogan di depannya. Ye Xingchen maju selangkah dan berkata dengan dingin, sampah. Ledakan, ledakan, ledakan. Di alam rahasia hidup dan mati di bawah mode neraka, energi kekerasan dengan gila-gilaan meledak dan mengguncang alam ilusi dengan keras. Ketika semuanya tenang, Ye Xingchen duduk dengan bangga di atas batu besar. 10 jarinya terkatup. Di belakangnya, Flamescene Beast, yang sebanding dengan kaisar bela diri, telah hancur berkeping-keping. Dia akhirnya mendapatkan kembali martabatnya yang hilang hari ini. Saudara muda Ye, kita bisa keluar sekarang. Xiao Ziji mengambil kembali perisainya dan berkata, Oke, Ye Xingchen bangkit dan pergi. Namun, Xiao Ziji bukan satu-satunya yang meninggalkan dunia rahasia. Lu Qianqian, Su Xiaomo, Li Fei, dan yang lainnya juga ada di sana. Setelah semua keributan, ternyata para murid inti telah membentuk tim untuk melawan Dungeon dengan tingkat kesulitan tertinggi. Jika tidak, setelah menyelesaikan urusan keluarga para murid, Jun Changqiao mulai mengunjungi teman-teman lamanya satu persatu, seperti pemimpin klan Ai, Tuan Kota Xie, Mu Changhong, Aula Sertifikasi, dan Akademi Mandat Surgawi. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan bahwa dia akan naik bersama sekte tersebut. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan dan dia harus membawa para murid pergi untuk sementara waktu. Jun Patriark adalah orang yang hebat. Aku hanya bisa mendoakanmu perjalanan yang aman. Tuan Kota Han berkata sambil mengantar Ye Xingchen ke pintu. Selamat tinggal. Jun Changqiao pergi dan kemudian pergi ke negara bagian lain untuk mengunjungi teman-teman lamanya. Dia bahkan pergi ke gerbang Kaisar Iblis dan berkata, ketika Jun tidak ada di sini, sekte Anda harus jujur. Jujur, penguasa gerbang Kaisar Iblis berkata, kami akan jujur. Sejak berdirinya aliansi bela diri, dia telah menyerah pada gagasan untuk menghidupkan kembali sekte iblis. Bagaimanapun, Jun Changqiao sekarang seperti gunung yang tidak terjangkau di depannya. Selamat tinggal. Setelah mengunjungi gerbang Kaisar Iblis, Jun Changqiao mengambil matriks teleportasi bertenaga super dan berhenti di kaki istana Miaohua. Kapan Jun Patriark pergi? Mata si Jingxuan berkilat sedih. Mengetahui bahwa dia ada di sini untuk berkunjung, dia bahkan tidak menutup pintunya. Sebaliknya, dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan melakukan perjalanan panjang dan mungkin tidak akan kembali untuk waktu yang lama.
Sekitar 2 atau 3 bulan. Oh, si Jingxuan menanggapi dan mencoba tersenyum. Bisakah aku mengantar Jun Patriark pergi? Jun Changqiao berkata dengan canggung, sebenarnya, tujuan kunjunganku ini adalah jika Tuan Istana Si ingin pergi, kamu bisa ikut denganku. Ini, si Jingxuan ragu-ragu. Jun Changqiao berkata, tempat yang aku tuju mungkin bisa menyembuhkan penyakit matamu secara permanen, Tuan Istana Si. Kamu tidak perlu memakai kacamata lagi. Aku masih harus mengelola sekte. Tuan Istana, Zhang Sun Fanghua buru-buru berkata, kami akan mengelola sekte atas nama Anda. Anda dapat mengikuti Jun Patriark dan melihat dunia. Baik dia dan Leng Xingyue tahu bahwa penguasa istana mengkhawatirkan Jun Changqiao. Karena dia mengundangnya untuk melakukan perjalanan panjang, dia pasti akan setuju. Jun Patriark, si Jingxuan terdiam beberapa saat, lalu berkata, aku akan memikirkannya. Baik, Jun Changqiao berdiri dan menangkupkan tangannya. Jika Tuan Istana Si ingin pergi, kamu bisa datang ke sekte sepanjang masa kapan saja dalam 2 bulan ke depan. Jun akan pergi dulu. Setelah meninggalkan istana Miaohua, dia kembali ke sekte. Benar, Jun Changqiao menepuk dahinya dan berkata pada dirinya sendiri, masih banyak teman lama di medan perang. Aku harus mengucapkan selamat tinggal kepada mereka sebelum aku pergi. Sistem berkata, apakah Anda yakin akan mengunjungi teman lama Anda? Tanda pisah. PS, kisah alam semesta fana akan segera berakhir. Aku sangat gugup. Bisakah Anda memberi saya beberapa tiket rekomendasi atau tiket bulanan untuk menghibur hati kecil saya? Jun Changqiao pernah berkata bahwa dia tidak akan datang ke medan perang dimensi lagi, tetapi dia gagal menepati janjinya. Dia menggunakan portal untuk datang ke benua Starfall lagi. Selama 9 tahun mempelajari formasi-formasi langit dan bumi ini, dia jarang keluar, seolah-olah dia terisolasi dari dunia. Tapi setiap kali dia lelah, dia akan memikirkan seseorang. Selama lebih dari 3.000 hari, keuntungan terbesar Jun Changqiao bukanlah formasi, tetapi belajar untuk tenang dan berpikir serius. Jadi, setelah keluar dari pengasingan, dia akan bertanya kepada muridnya apakah dia ingin membawa keluarganya bersamanya. Melarikan diri bukanlah solusi. Sistem berkata, tuan rumah masih harus menghadapi apa yang harus dia hadapi. Bahkan jika akhirnya tidak sempurna, setidaknya tahanlah seperti seorang pria. Selama bertahun-tahun, ia memahami Jun Changqiao lebih baik daripada orang lain. Sangat disayangkan bahwa itu bukan sistem wanita. Kalau tidak, akan ada banyak orang yang memanggil pasangan. Jadi, aku masih datang ke medan perang dimensional. Kamu akhirnya mengakuinya. 9 tahun memikirkanmu tidak sia-sia, kata sistem. Jun Changqiao mengabaikannya dan memandangi pohon persik yang jelas lebih makmur daripada 9 tahun yang lalu. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan bunga persik berjatuhan. Benteng itu masih sama seperti sebelumnya, dan pemandangannya masih sama. Sayangnya, keindahan yang menunggu di bawah pohon itu sudah tidak ada lagi. Aku bilang aku tidak akan datang lagi. Bagaimana dia bisa terus menunggu? Jun Changqiao bergumam pada dirinya sendiri. Fiuh. Jun Changqiao mengambil napas dalam-dalam dan terbang keluar, mengikuti penghalang spasial yang rusak. Dia ingin pergi ke benua Lingyuan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada pasangan emasnya, Kejinan. Namun, saat dia terbang keluar, seluruh tubuhnya membeku di udara. Ada batu biru di luar benteng, dan seorang wanita cantik sedang duduk di atasnya. Dia menopang wajahnya dengan satu tangan dan tersenyum. Kenapa kamu di sini lagi? Siapa? Ratu Mawar. Jun Changqiao terkejut. Mengapa kamu di sini? Kamu bilang aku tidak bisa menunggumu di benteng, jadi aku hanya bisa menunggu di luar. Ratu Mawar menggerutu. Betul sekali. Sistem berkata, tuan rumah mengatakan itu. Saya bisa bersaksi. Petik 2, Jun Changqiao terdiam. Kamu tidak menunggu di luar selama 9 tahun, kan? Saya menunggu selama 3.651 hari. Ratu Mawar berkata. Ada bilangan bulat dan nol, membuatnya meyakinkan. Jun Changqiao menutupi dahinya dan berkata, apakah kamu bodoh? Jika aku tidak bodoh, mengapa aku menyukaimu? Ratu Mawar berkata dengan getir. Benua spiritas berkembang setiap hari, tetapi masih jauh dari memenuhi persyaratan untuk pergi, jadi dia akan datang ke sini setiap hari ketika dia tidak ada hubungannya. Apa yang kamu tunggu? Sistem meraung di telinganya, jika Anda seorang pria, pergi dan peluk istri Anda di tangan Anda. Mendesah. Untuk Gou Sheng, itu tidak lebih dari mengubah dirinya menjadi sistem penatua bulan terkuat. Jun Changqiao tersenyum pahit. Sebenarnya, saya tahu. Ratu Mawar menyelanya dan berkata, karena permusuhan antara dua pesawat, tidak mungkin bagi kita untuk bersama.
Namun, ini adalah urusanmu sendiri. Kamu tidak dapat memengaruhi hatiku. Petik 2, petik 2. Aku, Rose of Flowers, tidak memiliki pemikiran yang rumit seperti kalian manusia. Menyukai seseorang berarti menyukai seseorang. Apakah aku harus ikut-ikutan dan tidak menyukaimu hanya karena kamu tidak menyukaiku? Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam. Sistem berkata, dia benar. Benar pantatku. Jun Changqiao, yang sudah kesal, meraung dalam hatinya, bisakah kamu diam? Tentu saja. Rose Queen berdiri dan menatap lurus ke arahnya. Aku bukan tipe wanita yang mengganggumu. Jika kamu benar-benar membenciku, maka, dia mengeluarkan selembar kertas dan berkata, aku bisa menceraikanmu sekarang. Mulai sekarang, kamu dan aku tidak akan memiliki apa-apa, untuk melakukan satu sama lain. Ada di sini, adegan pembatalan pernikahan fantasi klasik. Kamu bahkan sudah menulis surat cerai. Jun Changqiao merentangkan tangannya dan berkata, sepertinya kamu sudah siap. Omong kosong. Ratu Mawar memelototinya dan berkata dengan marah, aku sudah cukup menunggu pria bau setiap hari. Terlihat jelas ada air mata di sudut matanya. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk terlihat marah, dia tidak bisa menyembunyikan rasa sakit di matanya. Penguasa benua spiritas, ratu bangsawan yang bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan, telah menunggu dengan bodoh selama bertahun-tahun karena seorang pria. Ini membuatnya sering bertanya pada dirinya sendiri apakah itu sepadan. Doraemon, tidak sepadan. Jing Zixiao, dia, Tui. Jun Changqiao. Ratu Mawar memegang surat cerai dan berkata dengan dingin, aku akan bertanya padamu sekali lagi. Maukah kamu menerimaku atau tidak? Maksud dia jelas. Jika Anda tidak setuju, saya akan menceraikan Anda sekarang. Kakak, Jun Changqiao berkata dengan wajah patah. Usia kita tidak cocok. Akan menjadi tragedi jika kita memaksakan diri untuk bersama. Di dunia di mana rentang hidup dapat dengan mudah mencapai ribuan tahun, apakah ada gunanya berbicara tentang usia? Tidak ada manfaat. Sistem berkata, mungkin ayah tuan rumah adalah kaisar alam atas, dan ibunya adalah permaisuri alam atas. Seseorang dapat memanggil awan dan hujan dengan membalikan tangannya, dan yang lainnya dapat disembah oleh semua dewa, orang di dunia. Bagaimana jika usia sebenarnya sudah puluhan ribu tahun? Petik 2, petik 2. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku masih memiliki banyak hal untuk dilakukan. Aku tidak tega untuk jatuh cinta. Jadi, kamu masih memilih untuk putus. Kami hanya berakting. Kami tidak benar-benar menikah. Apa gunanya putus? Saya mengerti. Ratu Mawar menggigit jarinya dan berkata dengan penuh kebencian, mulai hari ini dan seterusnya, aku, Mawar Bunga, dan kamu, Jun Changqiao, tidak ada hubungannya satu sama lain. Jika Gou Sheng dibandingkan dengan seorang jungler, maka dia adalah pendukung. Sekarang, dia akan memutuskan semua hubungan dengannya. Desir, jarinya yang berlumuran darah menekan surat cerai dengan namanya tertulis di atasnya. Namun, pada saat kontak, sebuah kekuatan meletus, dan surat cerai langsung jatuh ke tangan Jun Changqiao. Dia meremas surat itu menjadi bola dan membakarnya dengan api. Dia berkata, seorang wanita menceraikan seorang pria. Itu memalukan. Anda, ada lagi. Jun Changqiao berteriak, apa yang ingin saya katakan di awal adalah bahwa saya benar-benar akan segera menyelinap ke alam atas. Tidakkah Anda ingin membuat benua jiwa lebih kuat? Anda bisa ikut dengan saya. Selama Anda alam menjadi lebih kuat, Anda bisa mendapatkan sumber daya apapun di dunia. Dia berbicara dengan sangat cepat, tanpa menarik napas sama sekali. Menyelinap ke alam atas, Ratu Mawar tercengang. Jun Changqiao berkata, aku akan mengucapkan selamat tinggal pada seorang teman lama. Kamu bisa memikirkannya. Aku sudah memikirkannya. Ratu Mawar berkata, aku akan pergi bersamamu. Meskipun dia sedikit bingung dengan situasi saat ini, karena dia datang untuk bertanya padanya, dia pasti tidak akan keberatan. Alam atas tidak seperti alam bawah. Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu pergi, kamu mungkin tidak dapat kembali. Kamu bahkan mungkin mengalami kematian. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Alam atas adalah tempat yang diimpikan oleh makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta fana. Jika kamu memiliki cara untuk menyelinap masuk, aku akan pergi bahkan jika itu adalah gunung pedang dan lautan api, kata Rose Queen serius. Kalimat ini sebagian karena faktor emosional, dan sebagian lagi karena pengejaran yang kuat seumur hidup. Belum lagi Ratu Mawar, bahkan 9 kaisar bela diri agung yang gagal menyelinap masuk pasti akan memilih untuk bertaruh lagi. Karena itu relatif lebih aman untuk menyelinap masuk daripada mengambil risiko melanggar kekosongan.
Tunggu aku di sini. Jun Changqiao berkata, aku akan pergi mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Kotake. Oh, Ratu Mawar mengangguk sebagai jawaban. Setelah melihatnya pergi, rasa manis muncul di hatinya. Dia berkata, dia sengaja mengambil surat cerai karena dia memiliki saya di dalam hatinya. Asteris, di medan perang interdimensional, hanya benua Lingyuan yang dapat dianggap sebagai mitra lama Jun Changqiao. Oleh karena itu, dia datang ke sini terutama untuk mengucapkan selamat tinggal pada kejinan. Jun Patriark, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan melakukan sesuatu yang besar. Maka ini akan mendoakan yang terbaik untuk Master Sekte Jun sebelumnya, dan berharap semuanya berjalan sesuai keinginanmu. Jika kejinan tahu bahwa hal besar yang Jun Changqiao bicarakan adalah menyelundupkan murid-muridnya ke alam atas, akan membutuhkan banyak keberanian untuk mengatakan itu. Selamat tinggal, Tuan Kotake. Jun Patriark, hati-hati. Dua pasangan yang sempurna berpisah begitu saja. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan memiliki kesempatan untuk bertindak bersama di masa depan. Jun Changqiao kemudian mengunjungi pesawat lain sebelum kembali ke bentengnya di benua Starfall. Ratu Rose masih duduk di batu biru, tapi dia sudah mengatur urusan balapan dengan kemampuan spesialnya. Setelah menjadi ratu baru, dia telah bertarung di luar sepanjang tahun, jadi sudah menjadi kebiasaan baginya untuk mengurus urusan sehari-hari di pesawat. Kamu yakin mau ikut denganku? Jun Changqiao bertanya lagi. Saya yakin, Ratu Rose berkata dengan serius. Kalau begitu ayo pergi, kata Jun Changqiao. Mata Ratu Rose dipenuhi dengan kejutan karena dia mengulurkan tangannya ketika dia berbicara. Apakah itu berarti? Sistem berkata dengan terkejut, 9 tahun pengasingan benar-benar mencerahkannya. Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk memegang tangannya hari ini. Atau apakah dia diam-diam membeli sebotol eki saat dia meningkatkan dan memperbarui? Tidak, untuk orang seperti tuan rumah, dia membutuhkan setidaknya 999 botol eki untuk mencapai nilai eki terendah. Jangan salah paham. Jun Changqiao memalingkan wajahnya dan berkata, pintu masuk ke benua bintang jatuh harus dipimpin olehku. Oh, Ratu Rose mengangkat tangannya dengan murah hati, tetapi begitu dia menyentuhnya, dia diseret, dan dia sepertinya tersandung. Petik 2, Sistem tidak bisa berkata-kata. Ini adalah pegangan tangan besi pria lurus. Tunggu, itu bingung. Orang luar harus dipimpin oleh tuan rumah untuk masuk dan keluar portal. Kapan setelan baru ini ditambahkan? Petik 2. Dalam dekade terakhir ini, Raja Ungu telah berubah, Ye Xingchen telah berubah, dan bahkan Patriark, Jun Changqiao, telah berubah, terutama ketika dia berada dalam pengasingan untuk meneliti formasi susunan. Mentalitasnya bahkan lebih berubah. Hari ini, mereka telah mengambil langkah kecil bersama. Mungkin besok, mereka akan mengambil langkah besar ke depan. Dengarkan aku ketika kamu pergi ke alam atas. Ya, suami. Jangan berlarian ketika kamu berada di alam atas. Ya, suami. Panggil aku Patriark. Ya, suami. Petik 2, Jun Changqiao dengan marah menarik tangan Rose of Flowers ke dalam portal. Pada titik ini, Ratu Mawar juga akan menjadi bagian dari masa lalu, karena ketika dia memilih untuk pergi bersamanya, itu berarti dia telah melepaskan semua identitas dan statusnya untuk sementara. Sekte sepanjang masa meledak, karena Patriark pergi ke medan perang dimensi dan benar-benar membawa kembali istri Patriark. Para murid sudah lama mengetahui bahwa Patriark sudah menikah, dan itu berada di medan perang dimensi. Hanya saja banyak yang belum melihatnya, jadi ketika Rose of Flowers pertama kali datang ke sekte, itu pasti menyebabkan keributan besar. Di sinilah masalahnya, siapa yang menyebarkan berita itu? Sebagai referensi, Ye Xingchen melawan sekelompok besar tahanan sendirian untuk pertama kalinya, dan dia dibawa kembali oleh Zhao Doudou. Su Xiaomo kebetulan melihatnya, dan keesokan harinya, seluruh sekte mengetahuinya. Ya dewa, mata Yao Mengying melebar karena terkejut. Kakak perempuan yang dibawa kembali oleh Patriark sangat cantik dan elegan. Gadis, Liu Wanxi berkata dengan serius, kamu tidak bisa memanggil kakak perempuannya, kamu harus memanggilnya istri Patriark. Oh. Yao Mengying buru-buru mengangguk. Karena kedatangan bunga mawar, para murid tidak punya waktu untuk berkultivasi, dan mereka semua berkumpul dalam kelompok untuk melihat aula utama dan berdiskusi secara pribadi. Kakak kedua, aku terus merasa bahwa memanggilnya istri Patriark agak canggung. Kalau begitu panggil istri tuannya. Patriark dan murid setara dengan tuan dan murid, jadi masuk akal bagi Li Qingyang dan Su Xiaomo untuk memanggil istri Patriark. Di dalam aula utama,
Rose of Flowers melirik formulir entry di atas meja dan tersenyum. Apakah ini sebabnya Anda membakar surat cerai? Jun Changqiao, yang duduk di ujung meja, mengatupkan jarinya dan berkata dengan serius, hanya dengan menjadi anggota sekte sepanjang masa, Anda dapat mengikuti saya ke medan perang dimensi. Oke, Rose of Flowers berkata, saya setuju. Dia adalah ras permaisuri jiwa. Meskipun dia mengendalikan seluruh pesawat, dia bukan anggota sekte manapun, jadi dia tidak keberatan untuk bergabung dengan sekte. Apalagi suaminya adalah tuannya di sini. Ding, anggota sekte, 100.001. Petik 2, ding, poin kontribusi sekte, 21.001. Petik 2. Ketika Rose of Flowers memasuki sekte sepanjang masa sesuai dengan prosedur, pembangkit tenaga listrik lain disambut, yang kekuatannya hanya kalah dengan Void Piercing Realm yang lebih rendah. Jun Changqiao berpikir dalam hati, tidak ada batas atas dalam hal anggota. Jika saya terus merekrut murid, tidakkah saya bisa mendapatkan poin kontribusi tanpa batas? Ide tuan rumah itu bagus, tapi jangan lupa, satu murid lagi berarti satu set sumber daya seni bela diri lagi. Kecuali jika Anda merekrut mereka untuk membesarkan mereka, jangan melamun, kata sistem. Petik 2, petik 2. Air dingin mengalir ke jantung Jun Changqiao, membuatnya merasa kedinginan. Memang, satu anggota sekte lagi setara dengan satu beban lagi. Jika mereka layak untuk dipelihara, itu akan layak untuk direkrut, jika tidak, itu pasti akan menjadi kerugian. Mendesah. Jun Changqiao menghela nafas. Kepala keluarga, Li Qingyang berjalan mendekat dan berkata, kediaman istri guru telah diatur. Kebetulan berada tepat di sebelah halaman Anda. Sudut mulut Jun Changqiao sedikit berkedut. Saya dengan jelas mengisyaratkan kepadanya untuk mengatur agar wanita itu tinggal di Dragon Spin Peak tempat para petinggi tinggal. Mengapa dia mengaturnya untuk tinggal di puncak kepala naga pada akhirnya? Sistem berkata, bagaimanapun, semua murid di sekte tahu bahwa dia adalah istri patriark. Jika dia tidak tinggal bersamamu, patriark, akan mudah bagi orang lain untuk bergosip, jadi saya pikir tidak ada masalah dengan itu, pengaturan murid kedua. Saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan, saya ingin apa yang saya pikirkan. Petik 2, petik 2. Lupakan, tidak masalah di mana dia tinggal, lebih baik segera bersiap untuk kenaikan. Setelah menyelesaikan semuanya, Rose of Flowers mulai melakukan tur ke sekte sepanjang masa. Terutama ketika dia melihat seorang murid dengan reputasi luar biasa, dia berkata dengan terkejut, sekte suami sangat kuat, tidak heran itu ditakuti oleh semua dimensi utama. Dalam beberapa hari berikutnya, dia belajar lebih banyak tentang sekte, yang membuatnya semakin terkejut. Dia bahkan mulai curiga bahwa semua kekuatan inti dari dimensinya sendiri mungkin tidak sekuat sekte sepanjang masa. Ini tidak bisa dipercaya. Bagaimana suami melakukannya? Rose of Flowers benar-benar terkejut dengan kekuatan sekte sepanjang masa. Ketika dia mengetahui tentang sejarah sekte dari Li Qingyang dan murid-murid lainnya, dia akhirnya mengerti bahwa kekuatan datang dari yayasan. Ya, dasar dari kecurangan. Selamat pagi, Nyonya. Selamat pagi, Nyonya. Para murid sekte sepanjang masa berperilaku sangat baik. Setiap kali mereka bertemu dengan istri patriark, mereka akan membungkuk hormat. Setengah bulan kemudian, Istana Bunga Ajaib mengirim surat tulisan tangan dari Si Jingxuan. Setelah membacanya, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku masih memilih untuk tinggal di benua bintang jatuh. Saya minta maaf. Si Jingxuan, yang berada di sekte, berkata dengan nada meminta maaf, kekuatanku terbatas, aku tidak bisa mengikuti Jun Patriark kemana-mana. Ketika Jun Changqiao mengundangnya untuk pergi bersamanya, dia sangat senang. Namun, setelah tenang dan memikirkannya, dia masih memilih untuk menolak, karena dia benar-benar tidak ingin dia menjadi beban. Jun Patriark, Si Jingxuan berkata dengan tatapan penuh tekad, aku akan bekerja keras untuk berkultivasi, aku berharap suatu hari nanti aku bisa bertarung berdampingan denganmu. Setengah bulan lagi berlalu, Jun Changqiao berpikir bahwa waktunya tepat. Mengambil keuntungan dari hari yang gelap dan berangin, dia berdiri di tengah seluruh formasi pencuri keberuntungan. Bersenandung, aliran cahaya yang tersembunyi di kegelapan membubung ke langit, menyelimuti seluruh gunung tulang besi. Apakah itu datang? Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya mengangkat kepala mereka, mata mereka bersinar dengan semangat, antisipasi, dan kegugupan. Alam atas, tempat yang tidak dikenal, tidak ada yang tahu kesulitan seperti apa yang akan mereka alami setelah masuk. Mereka tidak takut karena apakah itu gunung pedang, lautan api, atau jurang maut. Mereka akan berjalan dengan patriark dengan teguh. Ini tentang waktu.
Jun Changqiao menatap bulan purnama dan tersenyum jahat. Alam atas, aku datang. Prajna Paramita. Dalam sekejap, benua bintang jatuh yang telah jatuh ke dalam kegelapan diwarnai seterang siang hari oleh cahaya yang kuat. Seniman bela diri yang tidak tidur keluar satu demi satu dan terkejut melihat cahaya yang melesat ke langit ke arah Kabupaten Yangzhou dan Qingyang di barat daya. City Lord Xie berjalan keluar dari kamar tidurnya dengan mengenakan piyama Hello Kitty yang diberikan Jun Changqiao kepadanya. Ketika dia melihat fenomena alam, matanya melebar dan dia berseru, "Apa yang terjadi?" Cahaya datang dari sekte sepanjang masa. Apa yang sedang terjadi? Keluarga besar dan seniman bela diri yang paling dekat dengan gunung tulang besi semuanya tercengang. Terutama ketika aura yang mengandung misteri tertinggi menyebar, mereka semua memiliki keinginan untuk memujanya. Mungkinkah? Tuan Kotahan berseru, Jun Patriark menerobos kehampaan. Dilihat dari fenomena alam, itu memang adegan menerobos kehampaan dan naik ke alam atas. Namun, itu ilegal. Ya dewa, para murid sekte sepanjang masa yang berada di area cahaya putih yang paling menyilaukan semuanya tercengang. Setelah beberapa saat, cahaya yang seterang siang hari tiba-tiba menghilang, dan seluruh dunia kembali normal. Jun Changqiao, yang berada di tengah formasi pencuri keberuntungan, telah menghilang. Ini berarti imigrasi ilegal berhasil. Namun, masalah yang sangat serius muncul. Gou Sheng telah pergi, tetapi gunung tulang besi dan para murid masih ada di sana. Li Qingyang, Xiao Zuiji, dan yang lainnya tercengang. Setelah beberapa saat, mereka saling memandang dengan cemas. Wajah mereka dipenuhi dengan kebingungan. Sial, Cross of Flowers mengerutkan kening dan berkata, dia berkata bahwa dia akan membawaku bersamanya. Mengapa dia pergi sendirian? Kalender bintang jatuh, tanggal 9 September 12028, malam. Fenomena alam menembus awan. Patriark Sekte sepanjang masa, Master Aliansi dari Aliansi Bela Diri, Jun Changqiao, menerobos kehampaan dan naik ke alam atas di bawah kesaksian semua orang. Dia menjadi legenda baru benua. Fenomena itu menghilang. Para petinggi dan murid sekte sepanjang masa tercengang. Mereka seharusnya naik ke alam atas bersama-sama. Mengapa mereka hanya melihat Patriark dibimbing oleh cahaya suci dan kemudian menembus awan? Semua orang tertinggal. Sebagai orang yang berpengalaman, meskipun 9 kaisar bela diri besar tidak hadir, mereka dapat mengetahui dari keributan bahwa ini bukan penghancuran Void. Seseorang telah menggunakan Fortune of Heaven and Earth Array untuk menyelinap masuk. Siapa? Seharusnya Jun Changqiao. Betul sekali. Gou Sheng akhirnya berhasil menyelinap masuk sesuai keinginannya. Namun, dia ingin membawa seluruh sekte untuk menyelinap masuk, tetapi pada akhirnya, dialah satu-satunya yang naik. Ini tidak berjalan sesuai dengan plot. Kakak senior kedua, Su Xiaomo tampak seperti akan mogok. Patriark telah naik sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Li Qingyang berkata tanpa daya, aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Sial, Ye Xingchen sangat marah sehingga tangannya gemetar. Dia telah lama bersiap untuk naik ke alam atas, tetapi pada akhirnya, inilah hasilnya. Itu sangat sulit untuk diterima. Mendesah, Penatua Wei dan yang lainnya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka tidak marah karena mereka tidak naik ke alam atas, tetapi karena Patriark telah naik sendirian. Bukankah sekte akan kehilangan tulang punggungnya? Penatua Zen, Jiang Ya berkata, bisakah array diaktifkan lagi? Setelah Jun Changqiao diteleportasi, Zen Dejun mulai mempelajarinya. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa inti array dan garis depan telah sepenuhnya redup, jadi dia berkata tanpa daya, ini adalah array satu kali. Ini akan kehilangan efeknya setelah diaktifkan. Setiap orang, meskipun Patriark dulunya adalah bos lepas tangan, dia masih bisa kembali. Sekarang dia telah menembus Void Shattering, bukankah itu berarti dia akan berpisah selamanya? Awan suram berangsur-angsur berkumpul di langit. Para petinggi dan murid tampak lesu. Sebuah sekte tanpa Patriark tidak lengkap. Sekte sepanjang masa tanpa Jun Changqiao tidak berjiwa. Sama seperti semua orang dalam semangat rendah, Rose of Flowers menyesuaikan suasana hatinya tepat waktu dan berkata, semua urusan internal sekte akan tetap ditangani oleh Yuan Gongxi. Semuanya, lakukan tugas kalian seperti biasa. Patriark tidak ada di sana. Istri Patriark masih di sini. Terlebih lagi, seorang permaisuri yang bisa mengendalikan pesawat mungkin bisa mengendalikan sekte. Ya, semua orang menerima pesanan. Itu adalah fakta bahwa Patriark telah naik, dan itu tidak dapat dibalik. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menyesuaikan mentalitas mereka dan menyambut hari-hari tanpa Patriark di masa depan. Suami, Cross of Flowers menatap ke langit dan berpikir,
saya akan membantu Anda mengelola sekte sepanjang masa sampai saya memiliki kekuatan untuk menerobos kehampaan. Kemudian, saya akan pergi ke alam atas untuk bersatu kembali dengan Anda. Kakak senior Liu, Yao Mengying menangis dan berkata, apakah Patriark akan kembali? Patriark pergi dengan damai, dia pasti akan kembali. Liu Wanshi berkata dengan tatapan tegas. Pindahkan, pindahkan, pindahkan. Keesokan harinya, melodi yang indah terdengar di lapangan latihan seni bela diri seperti biasa, dan semua murid mulai melakukan latihan pagi mereka. Meskipun Jun Changqiao telah pergi, mereka tidak akan bersantai, jadi mereka masih harus bekerja keras untuk berkultivasi dan terus meningkatkan kekuatan mereka. Kepingan salju berkibar, angin utara bersiul. Langit dan bumi itu luas. Sepasang bunga prem berdiri dengan bangga di salju, hanya untuk keharuman kekasihku. Lagu sedih bergema di langit di atas sekte sepanjang masa, dan sepertinya mampu menembus kehampaan yang tak berujung dan bergema di tanah bersalju yang luas. Kenapa ini? Kenapa ini? Di tanah bersalju yang luas, orang yang kesepian berdiri. Dia berlutut di tanah, memeluk kepalanya dan berteriak. Betul sekali, ini adalah alam atas. Dunia baru yang tidak berbeda dari benua bintang jatuh kecuali untuk atribut surga dan bumi yang luar biasa kaya. Betul sekali, orang ini adalah Jun Changqiao. Pada saat ini, dia benar-benar putus asa. Masalahnya dimulai dari ketika dia muncul dari udara tipis. Ketika Gou Sheng merasakan atribut langit dan bumi yang lebih kuat, dia menyadari bahwa dia telah berhasil menyelinap masuk, jadi dia merentangkan tangannya dan berkata dengan ekspresi bahagia, dunia baru, udara baru, atmosfer baru. Bayi, katakan padaku dengan keras, apakah kamu merasakannya? Kesunyian, dingin, tidak ada yang lain. Mungkinkah mereka dikejutkan oleh atribut langit dan bumi dari alam atas? Sekelompok murid yang tidak berpengalaman. Jun Changqiao membuka matanya, dan di detik berikutnya, ekspresinya menjadi lamban. Karena apa yang dia lihat bukanlah sekte, tapi tanah bersalju. Dia jelas telah mendirikan formasi penciptaan skala besar di Gunung Tulang Besi, mengapa dia tidak membawanya? Mungkinkah formasi ini hanya memungkinkan makhluk hidup untuk menyelinap masuk, dan tidak dapat membawa seluruh gunung? Itu tidak masalah, itu tidak masalah. Jika dia tidak membawa Gunung Tulang Besi, dia hanya bisa menemukan gunung lain. Mentalitas Jun Changqiao masih cukup bagus. Namun, suara sistem terdengar di telinganya, saya minta maaf untuk memberitahu tuan rumah bahwa bukan saja Gunung Besi Bon tidak dibesarkan, istri Anda, petinggi sekte, murid, dan bahkan ayam, bebek, angsa, dan ikan semua tidak dibesarkan. Otot-otot wajah Jun Changqiao tiba-tiba membeku. Setelah beberapa saat, dia berbalik dengan kaku, baru kemudian dia menyadari bahwa dia dikelilingi oleh tanah bersalju yang luas, dan tidak ada orang lain selain dia. Karena itu, dia berlutut di tanah, memeluk kepalanya, dan berteriak, mengapa ini, mengapa ini? Karena, sistem menjelaskan, formasi-formasi penciptaan hanya dapat mengangkut satu orang, pemikiran tuan rumah sebelumnya terlalu naif. Jun Changqiao meludahkan seteguk darah. Saya belajar dengan serius dan susah payah selama 9 tahun, dan bahkan membuat perubahan drastis pada formasi, dan bahkan kehilangan semua rambut saya, tetapi pada akhirnya, hanya saya yang diangkat. Apa ini? Ini adalah penipuan terang-terangan. Karena kamu tahu, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Jun Changqiao mencengkeram dadanya, jantungnya berdarah. Saya minta maaf. Sistem berkata, saya menebaknya berdasarkan kenaikan permaisuri Ling Yao ke alam atas, serta kenaikan tuan rumah kali ini. Jun Changqiao memeluk kepalanya dan berteriak. 9 tahun kerja keras hanya untuk membawa sekte ke alam atas, tetapi pada akhirnya, dia adalah satu-satunya yang muncul. Ini jelas bukan plot yang dia inginkan, ini pasti. Berhenti melolong. Sistem berkata, masih ada 3 bulan sebelum misi utama. Tuan rumah sebaiknya memikirkan cara dengan cepat, jika tidak ketika saatnya tiba, kamu dan aku akan mati. Jun Changqiao memuntahkan seteguk darah lagi. Jika sekte tidak naik bersamanya, maka jadilah itu. Paling-paling, dia bisa mengembangkan kekuatannya terlebih dahulu, dan ketika dia memiliki kekuatan di masa depan, dia bisa mengangkatnya satu persatu. Tapi misi utama masih ada, dan hanya tinggal 3 bulan lagi. Jika aku tahu ini akan menjadi hasilnya, Jun Changqiao berbaring dan membenamkan wajahnya di salju. Dia ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Aku seharusnya tidak menyelundupkan diriku sendiri. Mengapa? Alasannya sederhana. Di alam bawah, dia hanya perlu memikirkan cara untuk menyelundupkan dirinya, tetapi di alam atas, dia harus memikirkan cara untuk turun. Mendesah.
Sistem berkata, tuan rumah yang malang. Setelah jeda, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sebagai asisten profesional, ia telah menjalani pelatihan yang ketat, dan tidak peduli betapa lucunya itu, ia tidak akan tertawa kecuali ia tidak bisa menahannya. 9 tahun, dia akhirnya mengembangkan formasi dengan usahanya sendiri, terutama ketika dia akan naik, dan efek khusus serta dana habis. Pada akhirnya, datang sendirian hanyalah. Cukup, Jun Changqiao berdiri dari salju, matanya bersinar dengan kilau yang pantang menyerah. Dia berkata, saya tidak akan dikalahkan oleh kemunduran, saya akan menyatukan diri. Sikap dan matanya mewakili sikapnya saat ini, tetapi tubuhnya benar-benar terkulai, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Cukup, cukup, cukup. Pada saat ini, aliran cahaya melesat melintasi kehampaan, dan aliran udara yang kuat datang lebih dulu, langsung menyapu salju di tanah. Mata Jun Changqiao melebar, karena ketika aura berangsur-angsur menjadi tenang, seniman bela diri dengan pedang terbang berdiri di udara 100 kaki jauhnya. Mereka mengenakan seragam yang sama, dan terlihat sangat gaya. Beraninya kau, pencuri, pemimpin kelompok itu, seorang pemuda, berteriak dengan dingin, beraninya kamu masuk tanpa izin ke wilayah sekte pedang mistik. Maling, Jun Changqiao menegakkan tubuhnya dan perlahan mengangkat kepalanya, sudut mulutnya terangkat menjadi senyum minta maaf. Dia berkata, maaf, saya tersesat, saya akan pergi sekarang. Sistem meraung, bukankah kamu mengatakan bahwa di alam atas, hidup dan mati tidak penting, dan jika kamu tidak puas, maka bertarunglah. Tanda pisah, PS, peta baru, perjalanan baru. Beberapa hari ini, saya telah mengerjakan berbagai pengaturan di ranah atas, dan pembaruannya agak lambat, mohon maafkan saya. Saat mengubah peta dalam novel fantasi, jika ritme tidak dikontrol dengan baik, mudah runtuh. Untungnya, masalah ini tidak ada dalam buku ini, karena telah runtuh dan tidak pernah stabil. Semua jenis titik beracun terbang kemana-mana, dan semua jenis emosi canggung sampai mati. Bukankah kalian berhasil melewatinya? Jadi saya tidak bangga sama sekali. Akhirnya, saya mohon untuk voting bulanan Vespalem.